4981. Menurut 9 laba-laba ajaib Yin dengan 4 kaki laba-laba, Luming menyusun garis waktu. Seharusnya Mulan dan Huang Ling yang memasuki jalan bintang kuno lebih awal, sedangkan keluarga laba-laba ajaib 9 Yin dengan 4 kaki laba-laba memasuki jalan bintang kuno nanti. Seperti yang dikatakan laba-laba 9 Yin, dia tidak bertemu Mulan dan Huang Ling di jalan bintang kuno. Mereka harus terhuyung-huyung. Setelah beberapa saat, Luming melihat ke 9 laba-laba Yin dan berkata, "Mengapa kamu ingin membunuhku?" Aku tahu kamu di sini untuk menyelamatkan. Namun, kami menemukan ramuan tingkat sumber teratas terlebih dahulu. Orang-orangmu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa mentolerirmu jika kamu melangkah di tengah jalan dan merebut ramuan tingkat sumber teratas? Sudah kubilang, aku baru saja mendengar bahwa tuanku dari 9 laba-laba ajaib Yin akan segera datang. Nak, kamu hanya satu orang, dan hanya ada satu cara untuk mati. 9 laba-laba Yin dengan 2 kaki laba-laba menatap Luming dengan gila dan dingin. Apa katamu, Terence? Luming berseru kaget. Adapun ancaman dari pihak lain, Luming sama sekali mengabaikannya. Dia hanya peduli pada pihak lain untuk mengungkapkan pesan, Teran. Sisi lain mengatakan bahwa Teran telah menangkap ramuan tingkat sumber teratas mereka. Jauh di dalam reruntuhan alam semesta, apakah ada ras manusia? Dari mana asalmu? Apakah keturunan yang ditinggalkan oleh orang kuat alam semesta yang berkelana ke reruntuhan alam semesta? Atau apakah itu dari reruntuhan alam semesta yang dalam, seperti Yanzu dari benua Tianxing? Bagaimanapun, Luming sulit untuk ditenangkan. Karena menurut 9 laba-laba Yin dengan 4 kaki laba-laba, selama periode ketika dia baru bangun, hanya beberapa ratus 9 laba-laba Yin yang terbangun. Selain itu, ada beberapa area terlarang lainnya di mana para ahli juga terbangun, namun tidak ada ras manusia sama sekali. Mereka menjelajahi banyak area dan tidak melihat Terence. Jadi, dari mana Terence saat ini berasal? Teran, benarkah Teran? Berapa jumlah dan kekuatan mereka? Luming mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. 9 iblis Yin memandang Luming seperti orang bodoh. Ini seperti mengatakan, bukankah kamu seorang Teran? Apakah kamu masih perlu mengajukan pertanyaan seperti itu kepada aku? Katakan. Luming minum dengan dingin dan membunuh dengan dingin. Yah, aku akan memberitahumu, ada begitu banyak Terans di keluargamu. Aku tidak tahu berapa banyak dari mereka. Ada juga banyak ahli. Mereka tidak lebih buruk dari 9 keluarga laba-laba sihir Yinku. 9 cara laba-laba jahat Yin. Apa? Pikiran Luming penuh dengan pasang surut. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, itu agak luar biasa. Apakah kekuatan Teran begitu kuat? Tahukah kamu, klan laba-laba sihir 9 Yin menempati area terlarang, dan kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari salah satu dari 3 klan, klan Yuanguang, klan Changming, dan klan Yinsa. Tahukah kamu, area terlarang kaya akan kehidupan, dan kekuatan salah satu dari 3 klan di area terlarang jauh lebih besar daripada jumlah Tianren dan pasukan Tianmi. Kekuatan umat manusia bahkan lebih buruk dari makhluk di area terlarang. Bagaimana bisa dibandingkan dengan makhluk di area terlarang? Tapi pihak lain tidak perlu menipu dia. Apa yang sedang terjadi? Luming tidak bisa mengerti. Apapun yang ingin kamu tanyakan, aku bisa memberitahumu. 9 cara laba-laba ajaib Yin. Bagaimana mungkin Luming tidak tahu bahwa pihak lain ingin menunda waktu dan menunggu tuan dari laba-laba ajaib 9 Yin datang untuk menyelamatkan. Namun, Luming berani dan tak kenal takut, dan terus bertanya, seperti apa situasinya sekarang? Ceritakan dengan hati-hati. Laba-laba jahat 9 Yin bahkan lebih aneh. Bagaimana mungkin Luming bahkan tidak mengetahui masalah ini? Bahkan jika kamu baru bangun dari pengasingan, kamu bisa bertanya kepada orang lain, mengapa kamu perlu bertanya padanya? Tapi itu bukan hal yang penting. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Ini hanya waktu untuk menunda. Sekarang ada 6 kekuatan di alam semesta. Mereka adalah klan laba-laba jahat 9 Yin, klan yang sangat jahat dan klan manusia di pasar 9 kejahatan Yin kami. Sisi lain berbicara. Ke-6 kekuatan ini tidak memiliki makhluk darat terlarang seperti Yuanguang, Yinsa, dan Changming. Jelas, sisi lain mengacu pada ras jauh di dalam reruntuhan alam semesta. Ada 5 dari mereka, semuanya dari daerah terlarang. Hanya umat manusia yang berasal dari tempat yang disebut alam Dewa Changqing. Chang Qingshan menyatakan. Luming mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Tepat ketika Luming ingin bertanya secara detail, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada beberapa lampu hitam, dengan kecepatan luar biasa, menuju sisi ini. Jelas bahwa mereka semua adalah 9 laba-laba ajaib Yin. Sebanyak 3 orang, tetapi nafasnya luar biasa, yang mengesankan adalah keberadaan tingkat puncak Tuhan. Laba-laba 9 Yin, yang ditekan oleh Luming, sedang dalam ekstasi. Bala bantuannya ada di sini. Namun,
Begitu wajahnya menunjukkan warna ekstasi menjadi kaku di sana. Karena Luming menembak secara langsung, 3 tombak menembus kehampaan dan mengenai 39 laba-laba ajaib Yin dengan kecepatan luar biasa. Itu terlalu cepat, 39 laba-laba Yin tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga, tapi percuma. Mereka langsung ditusuk oleh tombak dan dibunuh dalam kehampaan. Kak, kak. 9 laba-laba Yin yang ditekan oleh Luming tampaknya terjebak dengan batu di tenggorokannya, dan matanya penuh keputusasaan. Bala bantuanmu sepertinya terlalu lemah. Sekarang, lanjutkan. Luming berkata dengan lemah. Jika kamu ingin membunuhku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. 9 laba-laba Yin keluar dan menatap Luming. Karena kamu ingin mati, terserah kamu. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia membunuh 9 laba-laba Yin dengan jarinya. Karena ada banyak terans di reruntuhan alam semesta, selama kita menemukan terans ini, informasi apa yang tidak bisa kita ketahui? Mengapa repot-repot untuk meminta orang ini? Ke arah itu. Mata Luming melihat ke kanan depan. 39 laba-laba ajaib Yin tadi datang dari arah itu. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata satu sama lain bahwa seseorang di Teran telah mendapatkan ramuan tingkat sumber tingkat atas. Pada saat ini, mereka harus dikelilingi oleh orang-orang dari laba-laba ajaib 9 Yin. Luming akan melihat-lihat, dan jika dia bisa, selamatkan orang-orang itu. Luming melangkah keluar dan terbang ke arah itu. Segera setelah itu, Luming melihat sepotong puing benua. Di suatu tempat di puing-puing, ada cahaya cemerlang naik ke langit, dan terdengar raungan samar. Di sana, ada perkelahian. Luming berkumpul, bergegas langsung, dan segera datang ke medan perang. Di atas puing-puing benua, kedua belah pihak berada dalam pertempuran sengit. Teran. Mata Luming tiba-tiba menyala. Di satu sisi ada 7 pria, semuanya manusia. Luming tidak salah, dia adalah ras manusia murni. 7 orang, 2 orang muda, 1 laki-laki dan 1 perempuan, terlihat seperti berusia 20-an, tetapi pencapaian mereka semuanya telah mencapai tingkat dewa ke-9. Nilai kedua orang ini sama sekali tidak besar, tetapi kultivasi telah mencapai dewa 9 yang berat, benar-benar mengandalkan kejeniusan teratas. Luming dan Xian Yanxing, jika mereka tidak memiliki sumber teh dewa, sekarang kultivasi mereka hanyalah urutan ke-9 dari dewa-dewa. 5 orang lainnya, 2 orang parubaya dan 3 orang tua, semuanya memiliki pencapaian tertinggi. 4982. Ketujuh orang itu membuat susunan serangan bersama dan mengubahnya menjadi harimau putih. Itu bisa bertarung secara vertikal dan horizontal. Kekuatannya sangat kuat dan kekuatan tempurnya tidak kalah dengan kaisar terkuat. Di sisi lain, dia adalah master lebih dari 10-9 laba-laba ajaib Yin. Ada lebih dari 10-9 laba-laba ajaib Yin, kebanyakan dari mereka adalah keberadaan Dewa Jiuxiong atau puncak dewa. Pemuda di kepala memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sendiri, dia memiliki kekuatan bertarung terkuat dari kaisar. Pemuda ini sendirian, di belakang punggungnya, dengan 4 kaki laba-laba, terbungkus baju besi, bahkan 4 kaki laba-laba diselimuti di dalamnya, gambarnya sangat mirip dengan laba-laba ajaib 9 Yin dengan 4 kaki laba-laba yang dibunuh oleh Luming. 4 kaki laba-laba, seperti 4 senjata panjang, menusuk terus-menerus. Dengan kekuatan 1 orang, mereka bertarung dengan 7 orang Teran. Sulit untuk menang atau kalah. Mereka kuat dan kuat. Master lain dari 9 laba-laba ajaib Yin ada di sekitar dan tidak memulai. Seperti yang bisa dilihat siapapun, 7 Terans tidak bisa bertahan lama. Kehilangan kekuatan sangat besar saat mengatur susunan serangan gabungan. Kekuatan tempur yang dimainkan dalam waktu singkat dapat sepenuhnya menyamai keberadaan tingkat Raja Surgawi terkuat. Namun, setelah sekian lama, itu pasti bukan lawan dari Raja Surgawi terkuat. Keberadaan tingkat Raja Surgawi terkuat dapat mengontrol kekuatannya sendiri dengan lebih bebas. Saat bergerak, ia dapat mengerahkan kekuatan bertarung terkuat dengan kekuatan paling kecil. Setelah sekian lama, susunan serangan gabungan akan dipatahkan. Misalnya, susunan serangan gabungan 21 orang, ketika beroperasi, dapat mengeluarkan kekuatan tempur untuk menyaingi dewa yang tak terkalahkan, tetapi ketika keduanya benar-benar bertarung satu sama lain untuk waktu yang lama, susunan serangan gabungan akan dikalahkan. Di sisi Teran, begitu susunan serangan gabungan runtuh, mereka pasti akan memblokir serangan dari 9 klan laba-laba iblis Yin. Dengan kekuatanmu, kamu ingin mendapatkan obat tingkat sumber teratas. Ini konyol, serahkan dengan cepat, dan kamu dapat memiliki mayat utuh. Pemuda dari klan laba-laba sihir 9 Yin, sambil menyerang dengan bahasa untuk menyerang keinginan pihak lain. Kami mendapat obat tingkat atas. Mengapa kami harus memberikannya padamu? Wanita muda Teran itu menawan. Apa yang kamu dapatkan? Konyol, kami menemukannya lebih dulu, tapi kami dicegat olehmu di jalan dan sampai di sana lebih dulu. Pemuda dari 9 keluarga laba-laba ajaib Yin mencibir. Omong kosong,
untuk menangkap obat sumber tingkat atas ini, kami menghabiskan banyak upaya dan sumber daya, dan akhirnya membawa obat itu ke dalam perangkap. Tepat ketika kami berhasil, kamu muncul. Kamu sedang dalam perjalanan untuk mencari obat kami. Wanita muda umat manusia penuh amarah. Haha, jadi apa? Tidak ada kekuatan dosa asal. Apa kamu tidak tahu? Pemuda dari 9 laba-laba ajaib Yin mencibir dan terlalu malas untuk menutupinya. Mereka hanya ingin merampok di jalan. Bagaimana dengan dunia ini? Itu hukum rimba. Setelah mendengarkannya, Lu Ming mengerti. Sebelum itu, 9 laba-laba Yin mengatakan bahwa mereka pertama kali menemukan ramuan tingkat sumber teratas, dan kemudian mereka dicegat oleh Teran di tengah jalan. Sepertinya mereka semua kentut. Jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung pada level yang sama, andalkan saja kultivasimu. Jika kita berada pada level yang sama, aku akan menekanmu dengan 10 gerakan. Pemuda Teran banyak minum. Kultivasinya adalah 9 berat Tuhan, dan pemuda 9 laba-laba iblis Yin adalah puncak Tuhan. Jika kultivasinya telah mencapai puncak dewa, dan kepercayaan dirinya tidak lebih lemah dari pihak lain, maka dia mengatakan ini. Komentar konyol, kultivasimu rendah, tidak ada alasan lain, bahwa kamu ayam pedas. Pemuda dari 9 keluarga laba-laba ajaib Yin mencibir bahwa serangan itu tidak ada habisnya. Ledakan. Kedua belah pihak saling bertarung beberapa kali lagi tanpa hasil imbang. Tapi Lu Ming telah melihat bahwa harimau putih dari susunan serangan gabungan Teran bergetar. Itu tidak stabil. Mereka tidak akan bertahan lama. Pemuda dari klan laba-laba sihir 9 Yin, jelas juga melihat ini, dan tertawa, dan serangannya lebih sengit. Dalam sekejap mata, ada 10 gerakan lagi. Ledakan. Ada raungan keras lainnya. Harimau putih, yang dibentuk oleh susunan serangan gabungan Teran, mundur dengan tiba-tiba. Tubuhnya ilusi dan hampir roboh. Tidak. Sial, aku tidak mau. Ketujuh Teran sangat dingin, terutama pemuda itu. Wajahnya bahkan lebih buruk. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba berkata, Susi, jika kami memberimu obat dewa sekarang, bisakah kamu membiarkan kami pergi? Beri kamu istirahat. Apa menurutmu itu mungkin? Selama aku membunuhmu, ramuan itu akan tetap menjadi milikku. Susi, seorang pemuda dari 9 klan laba-laba sihir Yin, mencibir. Jika kamu tidak setuju, aku akan menghancurkan obat tingkat atas ini terlebih dahulu. Tidak ada yang akan mendapatkannya. Pemuda Teran minum, tas penyimpanannya bersinar, dan obat ajaib terbang keluar dan ditangkap olehnya. Obat ini adalah obat sumber teratas. Wajah Susi menjadi gelap. Meskipun kemampuan tingkat sumber teratas untuk melarikan diri sangat kuat, kemampuan lain sangat umum. Sangat mudah untuk menghancurkan mereka jika mereka ditangkap oleh pemuda Teran saat ini. Bahkan jika dia membunuh pemuda Teran dan yang lainnya, dia tidak bisa mendapatkan obat dewa tingkat atas. Diam-diam, Lu Ming akan melakukannya, tetapi saat ini, dia berhenti. Banyak hal telah berubah dan dia tidak perlu terburu-buru. Tidak mungkin untuk melepaskan kalian semua, tetapi selama kamu menyerahkan ramuan tingkat sumber teratas, bukan tidak mungkin untuk melepaskanmu sendirian. Susi berbicara dengan lemah. Ada 7 orang dalam ras manusia. Wajah mereka berubah. Mata wanita muda itu dan 5 orang lainnya memandang pria muda itu. Wajah pemuda itu tidak pasti, tetapi dia segera menunjukkan warna yang menentukan. Yah, aku berjanji padamu. Pemuda Teran mengertakkan gigi. Liu Weiyang, bagaimana bisa? Wanita muda itu memelototi pria muda Liu Weiyang. 5 lainnya, juga kaget, memandang Liu Weiyang. Tampaknya mereka tidak menyangka Liu Weiyang akan menyetujui ini. Untuk bertahan hidup, mereka langsung menjualnya. Han Yue, aku juga tidak berdaya. Kamu harus mengerti aku. Kita semua mati sia-sia. Tidak ada yang tahu bahwa kita mati di tangan Susi. Selama aku hidup dan membawa berita itu kembali, seseorang akan dibalas oleh kamu. Liu Weiyang berbisik kepada Han Yue, pemain sepak bola wanita muda. Setelah kata-katanya, sosoknya tiba-tiba mundur. Segera setelah Liu Weiyang mundur, barisan serangan gabungan umat manusia memisahkan diri tanpa serangan apapun. Dalam proses retret Liu Weiyang, dia selalu memahami obat ilahi tingkat atas dan menatap Susi dan yang lainnya dengan mata tertuju padanya. Dia tampak seperti dia akan menghancurkan obat ilahi tingkat atas kapan saja. Dan kehilangan susunan combo, Han Yue dan yang lainnya terlihat pucat, hanya bisa dikelilingi oleh lingkaran, penuh pertahanan. Dalam hal ini, Susi tidak terburu-buru untuk mendapatkan obat tingkat atas. Sekarang, kamu bisa memberiku obat ajaib. Susi menatap Liu Weiyang. Apakah kamu pikir aku anak 3 tahun? Terserah kamu, apa yang kamu lakukan jika kamu terus melakukannya. Susi, pertama-tama kamu bersumpah demi asal-usul kehidupan bahwa kamu akan melepaskanku, dan aku akan memberimu obat dewa. Teriak Liu Weiyang. 4983. Mata Susi sedikit dingin. Namun, demi obat tingkat atas, bukan tidak mungkin untuk melepaskan Liu Weiyang.
Bagus. Zusi mengangguk dan segera bersumpah bahwa selama Liu Wei yang menyerahkan obat tingkat atas, dia akan membiarkan Liu Wei yang pergi. Pidato Bao, Liu Wei yang sangat gembira, secara pribadi obat dewa tingkat atas, hingga laba-laba ajaib 9 yin. Han Yue dan yang lainnya memandang Liu Wei yang dengan kebencian, lalu menunjukkan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Hari ini, jika tidak ada keajaiban, sepertinya mereka akan mati. Bawa kamu di jalan. Mata Zusi, tatapan dingin pada Han Yue dan yang lainnya, membunuh. Pada saat yang sama, Liu Wei yang dengan cepat mundur dan ingin pergi dari sini. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Sosok ini secara alami adalah Lu Ming. Mengapa dia tidak melakukannya sebelumnya, tetapi dia memilih untuk melakukannya sekarang, tentu saja, demi ramuan tingkat sumber teratas. Ini adalah obat tingkat atas, dan mata Lu Ming sangat panas. Mereka telah mendapatkan total 10 tanaman sebelumnya. Kali ini, dia keluar dengan 5 tanaman, dan 5 tanaman yang tersisa bersama Xian Yanxing, Qiu Yue, dan lainnya. Setiap obat sumber tingkat atas dapat memurnikan 5 tetes cairan obat sumber dalam sebulan. 5 tanaman hanya memiliki 5 tetes dalam sebulan, yang jauh dari cukup untuk budidaya hariannya. Semakin banyak ramuan tingkat sumber teratas, semakin baik. Jika ada 30 ramuan tingkat sumber teratas, 1 tetes ramuan tingkat sumber digunakan untuk budidaya setiap hari, Lu Ming yakin bahwa dalam 100 tahun, ia akan dapat mencapai tingkat dampak pada sumbernya. Sebelumnya, ramuan tingkat sumber teratas ada di tangan Teran. Dia secara alami malu untuk merebutnya, tapi sekarang ada di tangan laba-laba ajaib 9 yin. Itu berbeda. Oleh karena itu, Lu Ming tidak ragu. Lu Ming muncul tanpa nafas tersembunyi. Orang-orang dari ras manusia, serta 9 laba-laba yin seperti Zusi, tiba-tiba menemukan Lu Ming. Teran. Mata Zusi seperti pedang, menatap Lu Ming. Ketika dia merasakan nafas dewa memuncak pada Lu Ming, pupil matanya sedikit menyusut. Sebaliknya, Han Yue dan yang lainnya sangat senang. Itu Teran. Bala bantuan kita ada di sini. Han Yue sangat senang. Dia sangat akrab. Aku belum pernah melihatnya. Pernahkah kamu melihatnya? Aku belum melihatnya. Aku juga belum melihatnya. Melihat kultivasinya, dia memiliki puncak Tuhan, tetapi bisakah dia bertarung dengan Zusi? 5 orang lainnya, berbicara secara rahasia, kegembiraan mereka berangsur-angsur menghilang. Lu Ming hanya memiliki 1 orang. Bisakah dia menjadi lawan Zusi? Belum tentu. Kekuatan bertarung Zusi sangat kuat pada satu waktu. Kekuatan bertarung semacam ini bisa disebut kekuatan bertarung teratas di alam dewa. Jumlah mereka sangat sedikit. Tidak banyak orang di seluruh Teran. Selain itu, mereka semua telah melihat kekuatan bertarung seperti itu, dan tidak ada orang seperti Lu Ming. Di kejauhan, Liu Wei yang melarikan diri menemukan Lu Ming dan berhenti. Namun, dia tidak mendekat, tetapi berdiri di kejauhan untuk menonton. Satu lagi untuk mati. Di mata Zusi, gumpalan pembunuhan muncul. Sebelum kata-katanya jatuh, salah satu kaki laba-labanya, seperti senjata panjang, menikam Lu Ming. Kaki laba-laba di punggung 9 laba-laba ajaib yin hanya sepanjang 2 meter, tetapi dapat meregang dengan bebas. Saat menyerang, mereka dapat meluas tanpa batas. Kekuatan mereka luar biasa. Terutama tangan Zusi, kekuatannya lebih mengerikan. Puncak dewa biasa, akan dibunuh olehnya. Namun, Lu Ming tidak melawan. Sebaliknya, tubuhnya berkelebat dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan 9 laba-laba yin parubaya. Karena ramuan tingkat sumber teratas ada pada orang ini. Lu Ming tiba-tiba muncul. 9 laba-laba yin terkejut, tetapi dia bereaksi dengan sangat cepat dan segera melancarkan serangan guntur. 4 kaki laba-laba, berantai menuju tusukan Lu Ming. Kultivasi pria ini juga merupakan puncak Tuhan, tetapi itu hanya puncak dari Tuhan biasa, dan kekuatan tempurnya jauh dari Lu Ming. Tubuh Lu Ming seperti hantu, jadi dia dengan mudah menghindari serangan 4 kaki laba-laba, dan tiba-tiba mendekati sisi lain. Dengan jari kelingking, sebuah tombak meledak dan mengenai alis pihak lain dengan akurat. Puff, 9 laba-laba yin dibunuh oleh Lu Ming, lalu Lu Ming meraih dan mengambil tas penyimpanan satu sama lain. Obat sumber tingkat atas lainnya tersedia. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Zusi tidak menyangka Lu Ming bisa membunuh seorang master di puncak dewa. Dia terkejut dan kemudian marah. Nak, kamu ingin mati. Bergandengan tangan denganku untuk membunuhnya. Zusi minum, dia tidak melakukannya sendiri untuk pertama kalinya, tetapi membiarkan 9 laba-laba ajaib yin lainnya mengatur susunan dan melakukannya bersamanya. Lu Ming dapat dengan mudah membunuh puncak dewa dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Dia tidak yakin bisa memenangkan Lu Ming sendirian. Bentuk tubuh berkedip, ada 7 master dewa, 9 laba-laba ajaib yin di puncak, dan mereka membentuk susunan serangan bersama. Seekor laba-laba besar muncul dan bergegas ke Lu Ming.
Pada saat yang sama, Zusi bergegas ke sisi lain, ingin berkeliling di belakang Luming, dan membentuk serangan depan dan belakang dengan susunan serangan gabungan melawan Luming. Itu tidak baik. Han Yue dan yang lainnya sangat cemas dan ingin membantu Luming, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Mereka memiliki satu orang lebih sedikit. Bahkan jika mereka membuat susunan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Mereka sama sekali bukan lawan dari Zusi atau susunan serangan gabungan 9 laba-laba sihir Yin. Tapi saat ini, Luming bergerak. Dewa senjata perang, aku tidak tahu kapan, telah muncul di tangannya, sebuah senjata tersapu, seperti tenda tombak umum gunung, menuju susunan serangan laba-laba sihir 9 Yin. Ledakan. On tombak bertabrakan dengan laba-laba raksasa yang dipadatkan oleh susunan serangan gabungan. Dengan raungan keras, laba-laba raksasa itu diledakkan dan langsung berhamburan. 7-9 laba-laba ajaib Yin di dalamnya memuntahkan darah dan menjadi pucat. Tentu saja, Luming tidak menggunakan semua kekuatannya, bahkan sebagian kecil saja. Jika tidak, hanya susunan serangan gabungan 7 orang, gerakan Luming tidak hanya akan mengalahkan susunan serangan gabungan mereka, tetapi juga membunuh semua orang yang mengatur susunan tersebut. Namun, kedatangan baru Luming membuatnya tidak mungkin untuk mengungkapkan kekuatannya sepenuhnya. Mengekspos semua kekuatan, tidak baik untuk diri mereka sendiri, meninggalkan beberapa kartu, momen kunci dapat memainkan peran besar. Luming memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Satu gerakan mengalahkan susunan serangan gabungan lawan, dan kemudian tombak Ares milik Luming menusuk keluar lagi. 7 tombak diarahkan ke 7-9 laba-laba ajaib Yin. 7 laba-laba ajaib 9 Yin ini telah rusak parah. Bagaimana mereka bisa menghentikan serangan Luming? Mereka ditusuk dan jatuh di tempat. Zusi awalnya ingin berkeliling di belakang Luming dan membentuk serangan ganda dengan susunan serangan gabungan. Tetapi sebelum dia melewati punggung Luming, dia melihat bahwa susunan serangan gabungan dikalahkan oleh Luming, dan kemudian 7 orang yang mengatur susunan itu mati di tangan Luming. Bagaimana mungkin? Zusi hanya bisa menatap mata besar, menunjukkan rasa takut dan warna yang luar biasa. Tidak hanya dia, Han Yue dan ahli teran lainnya, juga tidak bisa tidak menatap mata besar, sangat terkejut. 4984. Langkah Luming mengejutkan penonton. Sangat mudah untuk mengalahkan susunan serangan gabungan 7 orang. Aku khawatir kekuatan tempur semacam ini belum pernah rusak. Sangat mungkin bahwa itu akan rusak 2 kali. Mematahkan tiang 2 kali, pria ini adalah master jempolan yang mematahkan tiang 2 kali. Han Yue dan orang lain dari ras manusia menunjukkan warna ekstasi. Mereka diselamatkan. Laba-laba 9 Yin, yang dipimpin oleh Zusi, terlihat jelek sampai mati. Mereka tidak bisa mengatasi keberadaan pemecah tiang kedua. Namun, obat tingkat atas jatuh ke tangan Luming. Dia tidak mau membiarkan Zusi menyerahkan obat tingkat atas. Kemulut gemuk, jadi terbang, tidak ada yang akan berdamai. Nak, kamu berani merampok obat ajaibku. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa kakak laki-lakiku? Jika kamu bijak, serahkan obat tingkat atas dengan cepat. Zusi meraung. Luming memandang Zusi seperti orang bodoh. Siapa kakak laki-lakimu? Luming bertanya dengan santai. Kakakku Zutian. Zusi mencibir. Apa, Zutian? Han Yue dan yang lainnya kehilangan suara dan berteriak, wajah mereka berubah dengan liar, seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang mengerikan. Zusi menunjukkan senyum bangga dan menatap Luming. Dia ingin menunjukkan ekspresi kaget di wajah Luming. Sayangnya, dia kecewa. Di wajah Luming, tidak ada ekspresi kaget, seolah-olah dia mendengar nama orang yang lewat. Zutian, aku belum pernah mendengarnya. Luming berkata dengan lemah. Kamu, berbaring dengan mata terbuka, pernahkah kamu mendengar tentang kakak laki-lakiku? Zusi meraung. Omong kosong, aku belum mendengarnya, tapi aku belum mendengarnya. Yah, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Sekarang aku akan mengirimmu ke jalan. Luming berbicara dengan dingin. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Zusi meraung tak percaya. Setelah mendengar nama kakak laki-lakinya, dia tidak hanya tidak mengembalikan ramuan tingkat atas, tetapi juga ingin membunuhnya. Apakah pria ini orang gila? Siapa di antara 6 kekuatan besar di alam semesta yang belum pernah mendengar tentang kakak laki-lakinya? Di zaman tanpa asal-usul, kekuatan juang kakak laki-lakinya hampir mencapai puncaknya. Han Yue dan yang lainnya juga terkejut. Kakak laki-laki ini, Zutian, adalah master tingkat atas di antara 3 tiang yang patah. Han Yue mengingatkan kita. 3 kali mematahkan tiang. Luming bingung. Maksudnya itu apa? Apakah ini ukuran kekuatan tempur? Ayo pergi. Pada saat ini, Zusi ke-9 laba-laba jahat Yin lainnya meminum tubuh rendah, berencana untuk mundur. Dilihat dari ekspresi Luming, dia tahu bahwa dia tidak akan kembali ke obat tingkat atas. Itu adalah kebijakan terbaik baginya untuk pergi.
Kebencian ini akan dibalas di masa depan. Ingin pergi. Suara Luming penuh dengan pembunuhan. Dia tidak punya niat untuk membiarkannya pergi sama sekali. Tampaknya kakak laki-laki dari pihak lain adalah tuan yang sangat buruk. Dari sini, kita dapat melihat bahwa pihak lain tidak kalah dalam klan laba-laba sihir 9 yin. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu harus menyingkirkan akarnya. Kalau tidak, pihak lain tidak akan melepaskannya karena masalah. Lebih baik singkirkan sepenuhnya dan hindari masalah di masa depan. Bersenandung. Getaran senjata Dewa Perang, tenda tombak besar, ke arah Zushi dan yang lainnya ditekan. Beraninya kamu. Zushi mengaum. Di luar dugaan, Luming benar-benar berani menyerangnya. Tapi tekanan pistol, kekuatan yang mengerikan, biarkan wajahnya menjadi sangat jelek, dia meraung, tangan penuh untuk melawan. 9 laba-laba ajaib yin lainnya juga mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menghentikan Luming? Bahkan jika Luming hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Beberapa laba-laba ajaib 9 yin yang lemah langsung meledak dan jatuh di tempat. Hanya beberapa dewa dan Zushi yang tidak mati, tetapi juga menderita kerugian besar. Ah, kakak laki-lakiku tidak akan membiarkanmu pergi. Zushi meraung dengan liar dan tiba-tiba mundur. Tapi Luming menembak terus-menerus, senjata vertikal dan horizontal, Zushi nyaris tidak memblokir dua gerakan, dibunuh oleh Luming. Kesembilan laba-laba ajaib yin telah disingkirkan, dan tidak ada satupun yang tersisa. Luming diam-diam memasukkan tas penyimpanan 9 laba-laba ajaib yin ke dalam cincin Hong Huang. Di kejauhan, Han Yue dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka semua merespons dengan cepat. Han Yue 6 orang, terbang ke tubuh Luming, kepalan tangan Han Yue, berkata, adik kecil Han Yue, terima kasih atas tanganmu, wajah kakak sangat, aku tidak tahu namamu. Aku Luming. Luming Dao. Luming. Han Yue dan yang lainnya semua ragu. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang nama Luming Zi, tetapi mereka yang memiliki kekuatan bertarung seperti itu tidak. Dan mereka belum pernah melihat Luming. Kapan dia menjadi master di antara Terans? Mereka telah melihat semua master di Teran. Dilihat dari kekuatan bertarung Luming Gang, tidak jauh meski dia tidak mematahkan tiang 2 kali. Bagaimana master ini tidak pernah terdengar? Han Yue, senang kamu baik-baik saja. Saat ini, sebuah suara terdengar, berbicara tentang Liu Weiyang. Setelah melihat Luming membunuh 9 laba-laba iblis yin, dia terbang ke sisi ini dengan keterkejutan di wajahnya. Dia terlihat khawatir tentang Han Yue. Han Yue mengerutkan kening dan membenci Liu Weiyang. Sebelum mengkhianati mereka untuk melarikan diri sendirian, tapi sekarang berpura-pura khawatir dia bodoh. Tidak dapat melihat. Jadi, Han Yue tidak memberinya wajah yang baik, dan 5 lainnya juga tidak memiliki wajah yang baik. Hanya demi kenalan, mereka tidak langsung berbalik. Ketika Liu Weiyang tidak melihat ekspresi Han Yue, dia mengalihkan pandangannya ke Luming dan menatapnya dengan hati-hati. Ada jejak penghinaan di matanya dan berkata, Luming, kan? Kali ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika kamu kembali ke Changqing, aku akan mengatakan beberapa patah kata untukmu. Luming sedikit mengernyit. Liu Weiyang memberitahunya bahwa sikapnya seperti atasan berbicara dengan bawahan, seperti seorang kaisar berbicara dengan orang biasa. Di mana kepercayaan diri? Melihat Luming tidak berbicara, Liu Weiyang melanjutkan, Luming, kamu baru saja mendapatkan obat tingkat atas. Sekarang keluarkan. Itu adalah nada di atas lagi, seolah-olah dia sedang memerintah Luming. Kali ini, bahkan Han Yue tidak bisa menontonnya. Liu Weiyang, baru saja berkat bantuan Luming, kami diselamatkan. Selain itu, kamu telah memberikan obat ilahi tingkat atas kepada Zushi, dan Luming mendapatkannya dari Zushi. Itu adalah barang rampasan Luming. Han Yue Dao. Barang rampasan. Haha, Han Yue, tidakkah kamu melihat bahwa dia hanya darah rendah? Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengontrol obat tingkat sumber teratas? Liu Weiyang berkata bahwa sikap atasan dalam nada bicaranya menjadi lebih kuat. Ketika dia melihat Luming, dia tidak memandang rendah dan sombong di matanya. Darah rendah. Hati Luming tergerak. Maksudnya itu apa? Dalam ras manusia, apakah darah juga terbagi menjadi tinggi dan rendah? Namun, dia dengan hati-hati merasakan bahwa dari Liu Weiyang dan Han Yue, dia benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun Liu Weiyang, Han Yue dan yang lainnya juga manusia, darah mereka sangat berbeda dengannya. 4985. Luming merasa bahwa Han Yue, Liu Weiyang, dan lainnya memancarkan semacam nafas. Saat menghadapi nafas ini, dia secara naluriah merasakan tekanan. Ini seperti tekanan ketika kamu benar-benar menghadapi kelas atas. Itu bukan tekanan status, itu insting, itu darah. Ini seperti celah antara 9 naga bercakar dan naga biasa. Orang-orang ini lebih maju dari Luming.
Lu Ming sampai pada suatu kesimpulan. Ras manusia di alam semesta atau ribuan dunia kecil harus berevolusi dari daging dan darah ras manusia yang kuat di era terakhir. Tingkat darahnya tentu tidak begitu murni, seperti ras iblis. Apakah ini yang disebut inferior darah? Lu Ming terus berpikir di dalam hatinya dan berspekulasi sesuai dengan kata-kata Liu Weiyang dan yang lainnya. Lu Ming, bukankah kamu menyerahkan ramuan tingkat sumber teratas? Liu Weiyang menatap Lu Ming dan mengulangi. Obat sumber teratas. Apa obat sumber teratas? Lu Ming mulai pura-pura bodoh. Lu Ming, jangan bermain konyol untukku. Liu Weiyang minum dingin. Apa yang bodoh? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ketika aku tiba, aku segera mengambil tindakan terhadap laba-laba ajaib 9 yin. Menurut kebenaran, aku membunuh laba-laba ajaib 9 yin. Sihir 9 yin hal-hal laba-laba secara alami adalah rampasan aku. Bahkan jika ada obat sumber tingkat atas, itu juga rampasan aku. Apalagi yang terjadi sebelum aku datang? Ceritakan lebih banyak tentang itu. Lu Ming menatap Liu Weiyang dengan curiga. Kamu, aku. Liu Weiyang tergagap beberapa saat dan tidak tahu bagaimana berbicara. Apakah dia ingin mengatakan dengan lantang bahwa untuk bertahan hidup, dia mengkhianati Han Yue dan yang lainnya, mengirimkan ramuan tingkat atas dan melarikan diri sendirian? Dapatkah kamu mengatakan bahwa tidak peduli seberapa nakal dia terlalu malu untuk mengulanginya sendiri? Kebencian. Liu Weiyang meraung di dalam hatinya. Jika dia tidak mengatakan bahwa dia menyerahkannya, Lu Ming secara alami dapat mengambil barang 9 laba-laba yin sebagai rampasannya. Tapi sulit baginya untuk mengatakannya. Di satu sisi, Han Yue dan yang lainnya tidak melihat dilema Liu Weiyang. Mereka tidak nakal seperti Liu Weiyang. Mereka juga ingin mendapatkan ramuan itu kembali. Meskipun ramuan itu sangat berharga, itu masih tidak berarti dibandingkan dengan nyawa mereka sendiri. Lu Ming mencibir di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa memuntahkan lemak yang didapatnya? Ngomong-ngomong, Nona Han Yue, apa maksudmu dengan mematahkan tiang sekali dan 2 kali? Lu Ming dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kamu bahkan tidak tahu itu. Liu Weiyang membuat ejekan, dan warna penghinaan menjadi lebih intens. Dia sangat tidak senang karena Lu Ming menelan obat dewa tingkat atas. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lu Ming, dia ingin membunuh Lu Ming dan mengambil kembali obat dewa. Jadi jika dia memiliki kesempatan untuk mengejek Lu Ming, bagaimana dia bisa melepaskannya? Namun, Lu Ming bahkan tidak memandang Liu Weiyang dan mengabaikannya. Apakah kamu ingin menggigit kembali ketika anjing menggigit kamu? Sejujurnya, Lu Ming tidak memperhatikan barang-barang seperti Liu Weiyang. Apa yang kamu pedulikan tentang barang-barang yang bisa ditekan? Han Yue dan yang lainnya juga penasaran. Lu Ming memiliki kekuatan bertarung seperti itu, tetapi dia tidak tahu akal sehat seperti itu. Kakak Lu, bukankah kamu dari roh Changqing? Han Yue bertanya. Tidak. Lu Ming langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu alam surga. Aku berasal dari sisi lain alam semesta. Sangat jauh dari sini. Lu Ming menunjuk ke arah di mana mereka telah menjelajahi sepertiga dari reruntuhan alam semesta, yang juga merupakan arah bintang-bintang di alam semesta. Kamu dari sisi lain alam semesta. Han Yue dan yang lainnya terkejut. Bukankah itu dari arah yang sama dengan Kak Mulan? Han Yue berkata dengan rasa ingin tahu. Mulan. Lu Ming menangkap kata kunci dalam sekejap, dan jantungnya berdebar kencang. Meski ada banyak orang dengan nama yang sama, arti Han Yue sangat jelas. Jika Mulan dan Lu Ming berasal dari tempat yang sama, tidak salah lagi. Benar-benar tidak perlu usaha untuk pergi kemanapun. Dia ingin menunggu sampai dia mengenal Han Yue dan yang lainnya, lalu bertanya tentang Mulan dan Huang Ling. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengatakannya sendiri. Itu sempurna. Nona Han Yue, apakah kamu tahu kakak perempuan Mulan? Sejujurnya, aku di sini untuk menemukan kakak perempuan Mulan. Lihat apakah ini dia. Lu Mingdao berbicara tentang bagian belakang, dia mengeluarkan sebuah potret, yaitu potret Mulan. Ya, benar, itu kakak Mulan. Ternyata kamu adalah adik seperguruan kakak Mulan. Itu bagus. Ketika Han Yue melihat potret itu, dia mengangguk dan tersenyum. Hubungannya dengan Lu Ming tampaknya semakin dekat. Apakah kakak perempuan bela diri Mulan dalam semangat Changqing? Bagaimana kamu mengenal satu sama lain? Lu Ming bertanya. Ya, dia berada di alam Dewa Changqing. Adapun bagaimana mengenalnya, ceritanya panjang. Dia masih dermawan kita. Jika bukan karena dia, kita masih akan terjebak di alam Dewa Changqing dan tidak bisa keluar. Han Yue Dao. Oh, ada apa? Nona Han Yue, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Ya. Han Yue menjelaskannya secara detail. Setelah mendengarkannya, hati Lu Ming penuh dengan pasang surut, dan sulit untuk ditenangkan. Ternyata Changqing Senjing adalah benua tempat tinggal semua orang, dan mereka adalah orang-orang abad terakhir. Di akhir era terakhir,
perang yang mengguncang dunia pecah, benua yang luas dan tandus dihancurkan, makhluk tak berujung jatuh, dan bentuk serta roh dihancurkan. Changqing Senjing, awalnya merupakan bagian dari daratan, mendiami sebagian ras manusia. Penguasa alam Dewa Changqing menyegel alam Dewa Changqing di kedalaman kehampaan dengan kekuatan mengejutkan dunia dan harta yang paling kuat, dan ini sepenuhnya disegel. Segel tidak bisa dibuka di luar, dan segel tidak bisa dibuka di dalam orang, yang setara dengan isolasi total dari dunia. Hanya dengan cara ini Changqing Senjing dapat menghindari bencana. Tapi harganya adalah orang-orang di dalamnya tidak bisa pergi. Setelah penguasa alam Dewa Changqing memberikan segelnya, dia tertidur lelap. Sebelum dia tertidur lelap, dia meninggalkan kalimat bahwa segel alam Dewa Changqing akan terbuka secara otomatis hanya ketika alam semesta benar-benar dihidupkan kembali dan aturan alam semesta menjadi sempurna kembali. Awalnya, meskipun alam semesta telah dihidupkan kembali, ia masih jauh dari sepenuhnya dihidupkan kembali. Aturan dan misterinya jauh dari sempurna. Orang-orang di alam gelap dan hijau tidak bisa keluar. Namun, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Mulan secara tidak sengaja pergi keluar alam surga dan membuka segel alam surga dengan sebuah permata. Dengan cara ini, segel surga tidak sempurna. Para ahli di surga bergandengan tangan untuk membuka segel sepenuhnya, dan orang-orang di surga dapat melihat langit lagi. Bisa dibilang Mulan adalah dermawan surga yang agung. Dari perkataan Han Yue, Lu Ming juga mendapat kabar penting, yaitu ras manusia di surga berbeda dengan yang ada di daerah terlarang. Makhluk di area terlarang berada dalam keadaan tersegel, tetapi manusia di surga dan Tuhan tidak. 4986. Semua makhluk di area terlarang berada dalam keadaan tersegel dan membutuhkan banyak sumber daya untuk bangun. Tetapi orang-orang di alam surga tidak. Mereka telah hidup dan berkembang biak di benua alam surga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam tahun-tahun tanpa akhir, lingkungan kultivasi alam Dewa Changqing tidak baik, jiwa yang luas dan sepi langka, dan sumber daya langka. Meskipun telah berlipat ganda selama bertahun-tahun, tidak banyak master yang lahir. Sebagian besar pakar top selamat dari era terakhir. Namun, dalam 10.000 tahun terakhir, lingkungan budidaya benua Cakrawala telah menjadi semakin baik. Semuanya telah dihidupkan kembali, dan suasana banjir dan kehancuran kaya. Ketika mereka membuka segelnya, mereka menemukan bahwa seluruh alam semesta mulai hidup kembali. Saudari Mulan adalah dermawan agung alam Dewa Changqing. Dia memuja pria hebat sebagai gurunya dan berlatih di alam Dewa Changqing sepanjang waktu sebelum malapetaka asli datang. Han Yue Dao. Kalau begitu Huang Ling, bukankah dia ada di surga? Lu Ming bertanya. Dia dapat mendengar bahwa ketika Han Yue baru saja mengatakannya, dia hanya mengatakan Mulan, tetapi tidak menyebut Huang Ling. Ini agak aneh. Jika mereka bersama, mengapa Han Yue tidak menyebut Huang Ling sama sekali? Huang Ling, Sister Mulan adalah satu orang, dan tidak ada yang kedua. Han Yue berkata dengan heran. Hati Lu Ming tenggelam. Mulan sendirian. Di manakah lokasi Huang Ling? Selama periode ini, sesuatu pasti telah terjadi. Sepertinya kita hanya bisa bertanya dengan jelas saat melihat Mulan. Nona Han Yue, apakah kamu akan kembali ke alam Dewa Changqing sekarang? Biarkan aku pergi bersamamu. Lu Ming Dao, aku tidak sabar. Kami tidak ingin kembali untuk saat ini. Kami harus bergabung dengan orang lain sebelum kami dapat kembali ke semangat Changqing. Han Yue Dao. Yang lain. Lu Ming ragu. Ya, belum lama ini, Vena Dewa kuno lahir, di mana sejumlah besar obat dewa, bahkan obat dewa tingkat atas, dikembangbiakan. Yang kuat dari kekuatan utama berkerumun bersama untuk berjuang demi sumber dewa tingkat atas. Obat-obatan. Untuk memperjuangkan obat-obatan ilahi tingkat atas, semua pihak berjuang bersama. Kami bertujuh beruntung mendapatkan obat ajaib tingkat atas, jadi kami ingin pergi secara diam-diam. Tanpa diduga, Zushi dan orang lain menatap kami, jadi kami bertengkar sebelumnya. Han Yue Dao. Obat sumber teratas. Apakah ada lagi? Mata Lu Ming cerah. Ketika berbicara tentang obat tingkat atas, Lu Ming sangat bersemangat. Apakah dia datang pada waktu yang tepat? Itu harus hilang. Kekuatan utama telah berjuang untuk itu selama beberapa waktu. Vena ilahi itu hampir dicari. Semua obat ilahi telah dicari. Kami juga beruntung, jika tidak, kami tidak bisa mendapatkan dewa tingkat atas. Obat-obatan. Han Yue Dao. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya bahwa ini bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat. Sekarang mari kita pergi ke dekat Senmai, bergabung dengan Brigade, lalu kembali ke Changqing Senjing. Kakak Lu, mari kita bicara tentang satu istirahat dan dua istirahat. Han Yue Dao. Ya, terima kasih, Nona Han Yue. Lu Ming mengangguk. Segera, semua orang berangkat bersama. Dalam perjalanan, Han Yue memberitahu aku apa itu tiang yang patah. Faktanya, ini sangat sederhana. Melanggar batas sekali berarti melanggar batas sekali. Itu berarti melanggar batas kekuatan tempur. Secara umum,
Kekuatan bertarung Raja Surga teratas adalah batas Tuhan. Memiliki kekuatan bertarung Raja Surgawi terkuat adalah orang yang melanggar batas satu kali dan disebut orang yang melanggar batas satu kali. Seperti Zushi, dia adalah orang kuat yang pernah mematahkan tiang. Lu Ming sendiri berspekulasi bahwa keberadaan pemecah tiang kedua harus setara dengan utusan Guang Qian dari dinasti Yuan. Di atas, ada 3 kali mematahkan tiang, yang dikenal sebagai dewa yang tak terkalahkan. Metode pembagian ini telah diwariskan sejak masa banjir dan kelaparan di masa lalu. Apakah melanggar tiang 3 kali batasnya? Bukankah itu melanggar 4 kali? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. 4 kali, bagaimana menurutmu? Apakah itu alam yang bisa kamu sentuh? Jangan terlalu ambisius. Pada saat yang sama, Liu Wei yang akhirnya mengambil kesempatan untuk membuat komentar sarkastik. Lu Ming terus mengabaikannya. Secara teoritis, melanggar tiang 3 kali adalah batasnya, tetapi kenyataannya masih ada 4 kali untuk mematahkan tiang, tetapi itu terlalu sulit. Bahkan di era terakhir banjir dan kehancuran daratan dan era alam kebanggaan, jumlahnya sangat sedikit. Masing-masing dari mereka memiliki postur yang tak terkalahkan, dan bahkan postur yang abadi. Han Yuedao menantikannya. Mematahkan tiang 4 kali setara dengan memiliki postur menjadi abadi. Apakah kekuatan tempurku setara dengan 4 kali mematahkan tiang? Lu Ming berpikir. Dewa yang tak terkalahkan telah mematahkan tiang 3 kali. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada kekuatan dewa yang tak terkalahkan. Dia seharusnya mematahkan tiang 4 kali. Han Yue sangat sabar, dan hampir mengetahui segalanya, sehingga Lu Ming tahu lebih banyak tentang situasi di reruntuhan alam semesta. Segera, ada kekosongan di depan mereka, dan banyak puing benua muncul. Ada banyak bidang tanah di dekatnya, dan di depan adalah di mana pembuluh darah dewa berada. Kita harus berhati-hati. Di sini, kita dapat bertemu dengan ahli dari berbagai kekuatan kapan saja. Han Yue berbisik. Di belakang, mereka bernapas dan terbang dengan hati-hati. Mengapa? Apakah ada seseorang di sana? Lu Ming tiba-tiba membuka mulutnya. Sisanya terkejut. Mereka mengikuti mata Lu Ming dan melihat sepotong puing daratan. Kamu bisa lihat, di suatu tempat di puing-puing benua itu, ada sekelompok makhluk. Kelompok makhluk ini terlihat aneh dan jahat. Itu adalah orang-orang dari ras jahat. Wajah Han Yue, Liu Weiyang dan orang lain telah berubah, dan mereka tampaknya takut pada orang yang sangat jahat. Ini Mo Kun dari kejahatan ekstrim. Dia sangat beruntung. Dia mendapatkan 2 obat ajaib tingkat sumber tingkat atas sebelumnya. Dia benar-benar beruntung. Suara rendah Liu Weiyang, nada penuh masam. 2 obat sumber teratas. Perhatian Lu Ming benar-benar tertarik dengan kata ini. Orang-orang dari klan kejahatan ekstrim sangat jahat dan haus darah. Mereka bertarung satu sama lain dengan nyawa mereka saat mereka bergerak. Mo Kun bahkan lebih kuat. Dia adalah master yang mematahkan tiang 2 kali. Mereka belum menemukan kita. Kami akan segera pergi. Jika mereka menemukan kami akan mendapat masalah. Han Yuedao. Segera, mereka memutar, dengan hati-hati melewati puing-puing dan melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Ming tiba-tiba berhenti dan berkata, aku ingat. Ada hal lain yang harus aku lakukan. Bisakah kamu menunggu aku di sini sebentar? Tidak akan lama. Mengapa kamu memiliki begitu banyak barang? Liu Wei yang bersorak dingin, dan nadanya masih tinggi. Jika kamu tidak bisa menunggu, kamu bisa pergi dulu. Lu Ming menjawab dengan dingin. Kamu. Liu Wei yang sangat marah. Darah rendah ini begitu sombong dan membantahnya berulang kali. Tahukah kamu, di era terakhir, darah rendah dari ras manusia semuanya adalah budak, dengan status rendah dan status rendah. Tapi, biarkan dia pergi dulu, sejujurnya, dia tidak berani. Bahkan jika mereka membuat susunan serangan gabungan, kekuatan tempur mereka sebanding dengan mematahkan tiang paling banyak sekali. Tetapi kekuatan tempur Lu Ming, jika tidak mematahkan tiang 2 kali, juga merupakan puncak dari mematahkan tiang sekali. 4987. Semua kekuatan berkumpul di sini, dan ada begitu banyak ahli. Begitu mereka bertemu musuh yang kuat, kekuatan mereka tidak cukup. Liu Weiyang bersalah karena membiarkan dirinya duluan. Lu Ming sangat kuat. Menurut penilaian Liu Weiyang, meskipun tidak ada tiang kedua yang patah, itu juga yang teratas. Dengan Lu Ming, akan jauh lebih aman. Kalau begitu kami akan menunggumu di sana. Han Yue menunjuk ke sepotong kecil puing daratan tidak jauh, dan berencana untuk bersembunyi di sana, menunggu Lu Ming bergabung dengannya. Yah, kamu tunggu aku di sana. Aku tidak akan lama, aku akan segera kembali. Ketika Lu Mingyan berhenti, dia menghilang dari tempatnya. Han Yue, Liu Weiyang dan yang lainnya memasuki benua kecil dan menunggu. Alasan mengapa Lu Ming pergi, tentu saja, demi 2 obat sumber tingkat atas. Saat ini, puluhan master kejahatan ekstrim yang dipimpin oleh Mo Kun berkumpul bersama. Kamu dapat melihat bahwa banyak dari mereka terluka. Jelas setelah pertempuran sengit belum lama ini, mereka pulih di sini.
Ada beberapa orang di sekitar Mokun. Kamu sangat beruntung. Kamu punya 2 ramuan tingkat sumber tingkat atas kali ini. Tampaknya selama bencana sumber selesai, kamu akan dapat menyerang wilayah sumber dalam waktu singkat. Seorang lelaki tua dari klan iblis menyanjung. Wajah Mokun juga menunjukkan senyum bangga dan bersemangat. Kali ini, keberuntungannya sangat bagus. Dalam nada itu, paling banyak hanya ada lebih dari selusin ramuan tingkat sumber tingkat atas. Semua kekuatan dan sejumlah besar ahli berkumpul bersama. Bahkan Master Dewa yang tak terkalahkan yang telah mematahkan tiang 3 kali bukanlah jumlah yang kecil. Dengan kekuatan tempurnya, tidak ada artinya untuk ditempatkan di antara para ahli tingkat atas dari semua kekuatan besar. Tapi aku tidak menyangka dia hanya menunggu kelinci dan ditangkap olehnya. Ini bukan Qiyun. Apa itu? Dengan 2 ramuan tingkat sumber tingkat atas, kecepatan kultivasinya pasti akan sangat meningkat. Bukan fantasi untuk mempengaruhi keadaan asli setelah bencana awal. Kalian semua telah memberikan kontribusi besar kali ini. Aku tidak akan melupakan kontribusi kamu. Aku akan mendapat hadiah besar saat kembali. Kata Mokun dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Tuan Muda. Tuan dari beberapa orang yang sangat jahat semuanya sangat bahagia. Saat ini, Luming muncul di langit orang-orang yang sangat jahat. Lagi pula, Mokun adalah ahli dalam mematahkan tiang 2 kali. Dia memiliki semangat yang tajam. Begitu Luming muncul, dia merasakannya. Siapa? Kun ajaib minum, mata seperti listrik, memandang ke langit. Pemborosan hebat. Luming tidak membuang waktu. Dia melakukan gerakan langsung. Begitu dia bergerak, itu seperti banjir. Dan itu pukulan telak. Buat keputusan cepat. Sebuah benua terbentuk, dengan kekuatan teror, dan ditekan oleh para ahli dari puluhan suku ekstremis. Kekuatan kekerasan menyapu dan menyelimuti semua suku ekstremis. Tidak. Lakukan. Kekuatan yang mengerikan, biarkan mereka yang menyembuhkan Tuan yang sangat jahat, semua bangun, meraung, meledakkan kekuatan terkuat, menuju langit meniupkan gerakan terkuat. Namun, tidak banyak ahli. Yang terkuat adalah Mokun, yang memiliki kekuatan juang mematahkan tiang 2 kali, yang setara dengan utusan Tuan Qian dari klan Yuang Wang. Selain itu, ada 3 tiang yang pernah patah, yang setara dengan Raja Surgawi terkuat. Yang lain adalah puncak Tuhan, 9 kali lipat Tuhan, dan bahkan ada yang hanya 7 kali lipat 8 kali lipat Tuhan. Kekuatan semacam ini sebenarnya tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Luming, jaraknya cukup besar. Intinya adalah, mereka tidak punya waktu untuk mengatur. Sebenarnya, mereka memiliki susunan serangan bersama, tetapi butuh waktu untuk mengaturnya. Meski waktunya sangat singkat, Luming tiba-tiba menyerang, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengaturnya. Ledakan. Di bawah tekanan tanah yang luas dan tandus, kekuatan penghancur pecah dan membombardir orang-orang yang sangat jahat dengan kekuatan yang tak tertahankan. Bang, bang, bang. Orang-orang dari klan jahat ekstrim ini tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Mereka seperti semangka besar, yang terus meledak. Di bawah kekuatan penghancur yang menyapu, tubuh dan roh mereka dihancurkan, hanya menyisakan tas penyimpanan di tanah. Bahkan kun sihir terkuat, menghadapi pukulan penuh Luming, akhirnya sama. Paling-paling, dia hanya bersikeras pada satu napas lebih banyak dari yang lain, kemudian tubuhnya meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Begitu Luming mengambilnya di udara, lusinan tas penyimpanan dikumpulkan oleh Luming. Ngomong-ngomong, puluhan senjata ajaib juga jatuh ke tangan Luming. Dari lusinan senjata ajaib, 3 berada di level sumber. Bisa dibilang makhluk daerah terlarang itu sangat kaya. Mereka hanyalah beberapa dewa. Lusinan orang memiliki 3 tentara sihir tingkat sumber. Proporsinya luar biasa. Dapat dibayangkan bahwa di daerah terlarang, keberadaan alam asli tersebut pasti menjadi sumber dari semua prajurit dewa tingkat. Kemudian, Luming mengeluarkan tas penyimpanan dan memeriksanya. Tas penyimpanan ini ditinggalkan oleh Mokun. Segera, wajah Luming menunjukkan ekspresi bahagia. Benar saja, di dalam tas penyimpanan Mokun, ditemukan 2 obat ajaib tingkat atas. 2 obat sumber tingkat atas disegel dengan hati-hati dalam 2 kotak batu giok. Namun, semuanya dilepaskan oleh Luming dan termasuk dalam banjir dan kelaparan. Di Hong Huangji, obat sumber tingkat atas dapat tumbuh dengan bebas, dan obat sumber halus akan memiliki efek terbaik. Luming tersenyum puas. Perjalanan ke kedalaman reruntuhan alam semesta ini berjalan lebih lancar dari yang dia duga. Begitu mendapat kabar Mulan, ia pun mendapat 3 obat ajaib tingkat sumber tingkat atas. Begitu dia pindah, Luming meninggalkan tempat itu dan segera bergabung dengan Han Yue dan yang lainnya. Han Yue dan yang lainnya tidak banyak bertanya. Setelah bertemu dengan Luming, mereka mulai lagi. Ini saudara laki-laki Zhao Wuji. Setelah terbang sekitar 1 jam, Han Yue tiba-tiba menelepon karena terkejut. Di depan sepotong puing-puing benua, ada sejumlah besar sosok yang berkumpul. Sekilas tidak kurang dari ribuan. Dan itu semua manusia.
Ada begitu banyak Terrans, dan nafas mereka sangat mirip dengan Han Yue dan yang lainnya. Sepertinya darah mereka lebih maju. Lu Ming merasakannya sedikit. Dia menemukan bahwa orang-orang ini, nafas darah mereka, lebih tinggi dari dia, tidak ada yang serendah dia. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Jenis darah ini sepertinya mirip dengan Haizong, tapi sepertinya Haizong lebih maju. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Dia memikirkan Haizong. Haizong awalnya adalah anggota orang Yanzhu di benua Tianxing. Kemudian, secara kebetulan, dia bergabung menjadi setetes darah Renwang, dan darahnya berubah menjadi darah Renwang. Dahulu kala, dia merasa bahwa darah umat manusia dan Haizong jauh lebih tinggi, sama seperti Raja Manusia. Di masa lalu, Lu Ming hanya berpikir bahwa karena darah Raja Manusialah Haizong terlibat. Dia berpikir bahwa orang lain sama dengannya. Sekarang, bukan itu masalahnya. Ras manusia di era terakhir, level darahnya relatif tinggi. Dan darahnya, di mulut Liu Weiyang, menjadi darah rendah. Lu Ming banyak berpikir di dalam hatinya, tapi wajahnya diam. Dia mengikuti Han Yue dan yang lainnya dan terbang ke kerumunan. 4988. Han Yue, senang kamu baik-baik saja. Seorang pemuda jangkung dan kekar dengan wajah aksara Tionghoa dan mata yang tajam, namun saat melihat Han Yue, dia menunjukkan senyuman. Kakak Wuji. Kakak Wuji. Han Yue dan Liu Weiyang menyapa pemuda kekar satu demi satu. Jelas, pemuda bertubuh kekar ini punya gengsi tinggi. Lu Ming tahu bahwa Zhao Wuji adalah salah satu pemimpin umat manusia. Banyak orang berdiri di belakangnya dan memandang Zhao Wuji dengan hormat. Selain itu, Lu Ming merasakan teror pada orang ini. Meski sangat rahasia, Lu Ming masih bisa merasakannya. Pria ini benar-benar tuan yang mengerikan. Bukan kebetulan, itu pasti dewa yang tak terkalahkan. Kakak Wuji, kali ini kami dikepung oleh 9 laba-laba ajaib Yin. Untungnya, kami bertemu Lu Ming untuk membantu kami. Kalau tidak, aku khawatir Han Yue tidak akan melihatmu. Han Yue Dao. Lu Ming. Zhao Wuji sedikit terkejut, matanya menyapu melewati Han Yue dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Lu Ming. Karena Han Yue dan Liu Weiyang, hanya satu dari mereka yang asing. Darah ini. Ketika Zhao Wuji memandang Lu Ming, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan bahwa tingkat darah Lu Ming sangat rendah. Darah manusia bercampur dan tidak murni. Darahnya lebih rendah. Ya, itu pasti darah rendah. Sekarang ada darah rendah. Bahkan di era terakhir, tidak banyak darah rendah. Orang lain juga melihat Lu Ming satu demi satu dan berbicara dengan heran. Aku Lu Ming dari timur alam semesta. Aku pernah melihat kamu sebelumnya. Wajah Lu Ming tidak berubah. Kakak Wuji, meskipun darah Lu Ming tidak murni, kekuatan bertarungnya sangat kuat. Dia bisa membunuh orang kuat yang mematahkan tiang dalam beberapa gerakan. Jangan remehkan dia. Han Yue dengan cepat menjelaskan. Lagi pula, Lu Ming adalah dermawannya yang menyelamatkan nyawa. Dia bersyukur, tapi dia tidak ingin orang lain menjadi seperti Liu Weiyang. Karena darah Lu Ming rendah, dia meremehkannya. Beberapa gerakan bisa membunuh eksistensi yang mematahkan tiang sekali. Zhao Wuji dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Ini bukan waktunya di daratan. Tidak banyak Terrans yang tersisa, dan musuh yang kuat harus bersatu tidak peduli seberapa tinggi atau rendah ikatan darah mereka. Aku tidak terlalu memikirkannya. Nona Han Yue, kamu terlalu banyak berpikir. Kata Zhao Wuji sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa membenci seorang master yang bisa mematahkan tiang sekali dengan beberapa gerakan? Dia pasti master teratas di jeda pertama, atau bahkan yang kuat di jeda kedua. Tidak buruk. Yang lainnya mengangguk. Tentu saja, beberapa orang, seperti Liu Weiyang, memandang Lu Ming dengan jijik. Kakak Lu Ming, terima kasih banyak. Kemudian, Zhao Wuji melakukan tinju ke Lu Ming. Kita semua adalah manusia. Kita harus saling membantu. Mengapa kita harus berterima kasih? Lu Ming memberi hormat kembali. Kakak Wuji, sudah kuberitahu, Lu Ming adalah adik seperguruan adik Mulan. Dia datang untuk mencari saudari Mulan. Han Yue melanjutkan. Kali ini, Zhao Wuji dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Lu Ming, adik seperguruan Mulan, berada di luar dugaan mereka. Alam semesta yang luas saat ini, dekat dengan timur, memiliki zona ketiadaan yang panjang, yang membagi alam semesta menjadi dua dan sangat sulit untuk diseberangi. Awalnya Mulan datang dengan susunan transmisi lama, tapi dengarkan Mulan, susunan transmisi lama itu sepertinya sudah hancur dan tidak bisa terhubung. Kakak Lu Ming, apakah kamu menemukan zona nihilistik? Zhao Wuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming tahu nihilitas Zhao Wuji. Ada zona kosong antara sepertiga reruntuhan alam semesta dan 2/3 area jauh di dalam reruntuhan alam semesta, yang sangat besar. Sangat sulit untuk menyeberang. Mengapa ketiga klan di area terlarang,
klan Tianren dan pasukan pembasmi menjelajahi sepertiga dari area tersebut, tetapi mereka tidak terus mengeksplorasi dan memperluas area eksplorasi. Itu karena zona kosong ini bukannya tidak mungkin untuk diseberangi, tetapi terlalu sulit untuk diseberangi. Dan zona ketiadaan ini penuh dengan beberapa bahaya yang tidak diketahui. Oleh karena itu, zona ketiadaan ini tidak hanya mengisolasi klan Yuanguang, tetapi juga mengisolasi kekuatan utama di reruntuhan alam semesta. Tidak ada yang tahu bagaimana zona kosong ini muncul. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu mungkin akibat dari perang besar di era lalu. Pantas saja Zhao Wu sangat penasaran. Aku juga datang melalui susunan transmisi kuno. Kakak perempuan bela diri Mulan benar. Di masa lalu, susunan transmisi kuno dihancurkan, tetapi kemudian diperbaiki, jelas Luming. Jadi begitu. Zhao Wuji mengangguk. Saat mereka mengobrol, banyak pakar Teran datang ke sini untuk berkumpul. Semakin banyak ahli Teran berkumpul di sini. Luming diam-diam mengamati dan menemukan bahwa ada banyak ahli di dalamnya. Nafas banyak orang kuat, tak terduga, dan tubuh mengandung kekuatan teror. Begitu pecah, itu benar-benar menakjubkan. Meskipun dia tidak benar-benar melakukannya, dan sulit untuk menilai kekuatan tempur yang sebenarnya, Luming merasa bahwa tidak ada kekurangan dari 1 kali hancur dan 2 kali hancur. Belakangan, Zhao Wuji memperkenalkan seorang pemuda ke Luming. Pemuda bernama Yan Wudao ini bisa dilihat oleh Luming. Dia juga eksistensi yang sangat mengerikan, mungkin tidak kurang dari Zhao Wuji. Zhao Wuji dan Yan Wudao adalah pemimpin kelompok orang ini. Orang-orang hampir sampai, dan obat ilahi dalam denyut nadi dewa telah dicari oleh berbagai kekuatan. Ayo kembali ke alam Dewa Changqing. Suara Zhao Wuji menyebar ke seluruh penonton. Secara alami, orang tidak memiliki pendapat. Roh telah dibersihkan. Tidak ada artinya untuk terus tinggal. Tepat ketika mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak sosok di kehampaan di kejauhan, datang dengan cepat ke sisi ini, tidak kurang dari ribuan. Yang keji adalah orang-orang yang keji. Apa yang dilakukan penjahat di sini? Sepertinya mereka yang datang tidak baik. Perhatikan untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Ada diskusi di tengah kerumunan, tapi orang-orang Teran tidak takut. Sebaliknya, mereka berjaga-jaga dan bersiap untuk perang. Sua-sua. Sekelompok tokoh berhenti tidak jauh. Mereka semua adalah penguasa ras paling jahat. Mereka jahat dan menatap orang-orang. Mosa, apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Wuji banyak minum dan menatap seorang pemuda dalam kelompok iblis. Pria muda bernama Mosa ini memiliki mata jahat. Apa yang aku lakukan di sini? Mengetahui konsultan, Mokun, apakah kamu membunuhnya? Minuman dingin pasir gurun, mata penuh pembunuhan. Mokun. Hati Luming bergerak, tapi wajahnya tetap tidak berubah. Apakah Mokun terbunuh? Wajah Han Yue, Liu Weiyang dan orang lain berubah. Sebelum mereka datang, mereka melewati sebongkah puing benua dan melihat Mokun dan yang lainnya di atas puing benua itu. Sudah berapa lama sejak Mokun terbunuh? Apakah Mokun sudah mati? Mata Zhao Wuji juga bergerak sedikit, lalu menunjukkan cibiran, dan berkata, apa hubungannya dengan kita sehingga Mokun terbunuh? 4989. Udara jahat di mata Mosa bahkan lebih kuat. Tidak hanya dia, tetapi juga para ahli dari orang-orang yang sangat jahat lainnya, memiliki mata yang sangat dingin dan jahat. Mata mereka menyapu Zhao Wuji dan beberapa orang Yan Wudao. Hanya kamu di area ini. Siapa kamu jika bukan kamu? Mosa terus berbicara dan berkata, selain itu, ada 2 ramuan tingkat sumber tingkat atas di Mokun. Apakah kamu membunuh Mokun dan mengambil 2 ramuan tingkat sumber tingkat atas padanya? Aku ulangi, kami tidak melakukannya. Cara Zhao Wuji memotong emas dan besi. Haha, apakah kamu bergerak? Ini bukan keputusan akhir kamu, kamu dapat menyerahkan tas kamu. Aku akan memeriksa masa lalu untuk melihat apakah 2 obat sumber tingkat atas itu ajaib. Cara suara dingin pasir gurun. Mendengar ini, wajah Luming tetap tidak berubah. Karena dia tahu bahwa Zhao Wuji dan yang lainnya tidak dapat menyetujui permintaan yang tidak masuk akal tersebut. Periksa tas penyimpanan kami. Hahaha, konyol. Apakah kamu memenuhi syarat? Zhao Wuji tertawa, tubuhnya lebih kekar, nafas seperti gunung, rambut panjang berkibar, seperti dewa perang. Darah di tubuhnya sepertinya terbakar, dan nafas yang berat membuat Luming merasakan tekanan. Tekanan itu bukan berasal dari daya juang pihak lain, melainkan dari tekanan darah. Darah atasan. Untungnya, itu Luming. Jika orang biasa dihadapkan pada nafas Zhao Wuji, mereka akan takut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu seperti naga biasa menghadapi naga bercakar 9 dan malaikat biasa menghadapi malaikat bersayap 12. Darah manusia Zhao Wuji sangat kuat, lebih kuat dan murni dari Han Yue, Liu Weiyang dan lainnya. Tidak hanya Zhao Wuji, tetapi juga Yang Wudao ditutupi dengan cahaya yang indah, yang tidak lebih lemah dari nafas Zhao Wuji.
Ahli Terran lainnya juga mengeluarkan nafas yang kuat, yang jauh dari orang-orang yang menjijikkan. Nafas bertabrakan dalam kehampaan dan meledak menjadi semburan raungan. Ada banyak Terrans yang kuat, yang tidak seperti alam semesta timur. Kemudian, Luming menjelajahi sepertiga dari wilayah tersebut, yang disebut alam semesta timur, dan 2/3 dari wilayah terdalam alam semesta, yang disebut alam semesta barat. Mereka benar-benar ditindas oleh makhluk area terlarang. Terrans yang kuat di sini tidak lebih lemah dari yang sangat jahat. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak saling berhadapan, tidak ada perang untuk sementara waktu. Siapa yang membunuh Mokun? Apakah itu? Di tengah kerumunan, Han Yue, Liu Weiyang dan yang lainnya mengubah pikiran mereka, lalu menatap Luming. Mereka semua mencurigai Luming. Sebelumnya, Luming telah pergi selama beberapa waktu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Apakah dia mengambil kesempatan untuk kembali membunuh Mokun dan merebut 2 ramuan tingkat sumber teratas di Mokun? Namun, Mokun adalah ahli dalam mematahkan tiang 2 kali. Selain itu, ada master lain untuk membantunya. Dengan prestasi Luming, bisakah dia melakukannya? Liu Wei yang bahkan ingin memberitahu orang-orang dari suku jahat bahwa Luming lah yang melakukannya dan ingin mengandalkan Luming. Tapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Ini bukan waktu daratan. Kekuatan umat manusia saat ini jauh dari era sebelumnya. Itu terlalu lemah. Karena itu, umat manusia harus sangat bersatu. Jika dia mengkhianati Luming di depan umum, dia akan mengkhianati sesama klannya dan memusuhi semua klan. Di masa depan, dia tidak akan bisa melakukan apapun dalam kegelapan. Pada saat ini, sejumlah besar tokoh datang ke arah lain. Klan paling jahat dan penguasa Terran terkejut pada saat bersamaan. Mereka tidak bisa menahan nafas dan tetap waspada. Segera, sejumlah besar sosok berhenti di kekosongan lain. 9 laba-laba ajaib Yin. Sosok yang muncul kemudian adalah ke-9 laba-laba ajaib Yin, dan jumlahnya banyak, setidaknya ribuan. 9 laba-laba ajaib Yin ini berhenti di arah lain, dan membentuk konfrontasi dengan ras manusia dan ras yang sangat jahat. Hahaha, sepertinya area ini bukan hanya kita, tetapi juga 9 laba-laba iblis Yin. Apakah kamu juga ingin mencari tas penyimpanan 9 laba-laba iblis Yin? Zhao Wuji tertawa. Wajah orang-orang dari suku yang keji itu suram. Mata jahat Mosa menyapu 9 laba-laba jahat Yin. Mereka tidak bermaksud baik. Zhu Xiang, katakanlah, apakah kamu membunuh Mokun dan mengambil 2 ramuan tingkat atas dari mereka? Mosa menatap seorang pemuda di klan laba-laba jahat 9 Yin dan bersorak dingin. Kentut. Zhu Xiang, seorang pemuda dari 9 klan laba-laba sihir Yin, menjawab dengan dingin. Kamu, Zhu Xiang, kamu mencari kematian. Minuman pasir gurun. Hanya karena kamu ingin membunuhku, itu hampir sampai. Zhu Xiang mencibir, seolah tak kenal takut dengan pasir gurun. Kali ini, giliran klan laba-laba sihir 9 Yin untuk menghadapi klan yang sangat jahat. Orang-orang dari klan laba-laba sihir 9 Yin juga ada di daerah ini. Ada kemungkinan bahwa Mokun dibunuh oleh orang-orang dari klan laba-laba sihir 9 Yin. Luming memandang dengan dingin, tetapi di dalam hatinya dia terus-menerus menganalisis apa yang dia lihat dan dengar. Dapat disimpulkan dari situasi saat ini bahwa situasi kekuatan utama di barat sama sekali berbeda dengan di timur. Di alam semesta timur, 3 klan di area terlarang, bahkan klan Tianren, bergandengan tangan untuk menekan pasukan anti surga, yang dalam bahaya. Tapi alam semesta barat, tampaknya, berbeda. Sepertinya tidak ada niat bergandengan tangan untuk menangani Terran. Hal ini terlihat dari konfrontasi antara klan jahat ekstrim dan klan laba-laba iblis 9 Yin. Misalnya, hubungan antara yang keji dan 9 laba-laba iblis Yin tidak bersahabat, yang mirip dengan hubungan antara yang keji dan Terran. Mereka semua siap bertarung kapan saja. Ini semua persaingan yang tidak bersahabat. Jika hal yang sama berlaku untuk makhluk lain di daerah terlarang, maka situasi ras manusia kosmik barat jauh lebih baik daripada situasi perusak kosmik timur. Padahal, setelah dipikir-pikir, itu normal. Di alam semesta timur, alasan mengapa 3 klan di daerah terlarang bergandengan tangan untuk menghadapi tentara pemusnah sebenarnya karena tabu tubuh. Tang Feng, Fei Huang, Luming dan Gu Changfeng semuanya tabu. Mereka mengendalikan kekuatan alam semesta. Semakin kuat mereka, semakin mereka menekan ketiga klan di area terlarang. Bisa dikatakan tubuh tabu adalah musuh bersama ketiga suku di kawasan terlarang. Secara khusus, kamu yang abadi sedang melobi di tengah, yang menyebabkan semua kekuatan besar bergandengan tangan untuk menangani pasukan pemusnahan. Faktanya, ketika 3 klan di daerah terlarang baru saja lahir, mereka semua bertarung secara terpisah, tetapi mereka tidak memiliki ide sedikit pun untuk bergandengan tangan untuk menghadapi pasukan pemusnahan. Jika tidak ada tabu di alam semesta barat, makhluk di daerah terlarang tidak perlu bergandengan tangan untuk berurusan dengan umat manusia. Terrans saat ini tidak sekuat Terrans di era sebelumnya. Mereka perlu bekerja sama dari seluruh dunia.
Dengan kepintaran Luming, dia segera menemukan jawabannya. Klan jahat ekstrim dan klan laba-laba jahat 9 Yin meskipun konfrontasi, tetapi tidak benar-benar dimulai. Ada 3 kekuatan di sini. Tidak ada yang berani memimpin. Misalnya, jika keji menyerang 9 laba-laba Yin dan Teran menyerang mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Dan sebaliknya. Meskipun orang-orang dari klan keji mencurigai bahwa Mokun dibunuh oleh laba-laba iblis 9 Yin atau orang-orang dari klan Teran, mereka tidak dapat mengeluarkan bukti dan tidak dapat sepenuhnya yakin. Tidak peduli seberapa marah mereka, itu tidak membantu. 4990. Cepat atau lambat, aku akan mencari tahu siapa yang membunuh Mokun. Aku bersumpah tidak akan pernah melepaskan orang yang membunuh Mokun. Aku akan membuang prestasinya dan membuatnya merasa sesak. Mosa adalah cara yang sangat jahat. Ketika Mosa mengatakan itu, dia akan mundur. Dia tahu betul bahwa itu bukanlah cara untuk melanjutkan konfrontasi. Tidak mungkin menemukan pembunuh untuk membunuh Mokun. Laba-laba ajaib 9 Yin dan Teran tidak dapat benar-benar memeriksa tas penyimpanan mereka. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menimbulkan tekanan psikologis satu sama lain. Pelan-pelan, tidak ada pengiriman. Zhu Xiang Lendau. Zhao Wuji dan Yan Wudao juga mencemooh Mosa. Bersenandung. Mosa Leng bersenandung, dengan orang-orang dari ras jahat, berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, orang-orang dari ras yang keji pergi sepenuhnya. Zhao Wuji, Yan Wudao, Mokun, kamu membunuhnya. Setelah penjahat pergi, Zhu Xiang memandang Zhao Wuji dan Yan Wudao. Karena Zhu Xiang tahu betul bahwa mereka tidak membunuh Kun yang ajaib. Mereka tidak membunuhnya, jadi itu Teran. Kebetulan Zhao Wuji, Yan Wudao, dan lainnya berpikiran sama. Zhu Xiang, kamu pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri. Zhao Wuji mencibir. Haha. Zhu Xiang mencibir, lalu tidak banyak bicara, dengan 9 laba-laba ajaib Yin, terus bergerak maju, dan segera menghilang di sini. Aku tidak pergi. Setelah 9 laba-laba iblis Yin pergi, Zhao Wuji juga memberikan minuman ringan, dan membawa orang-orang dari umat manusia di jalan, menuju alam Changqingshan. Kakak bela diri Mulan, ini aku. Hati Luming, beberapa bersemangat. Aku belum melihatnya selama lebih dari 10.000 tahun. Entah seperti apa ekspresi Mulan saat melihatnya. Luming menantikannya. Tepat ketika Luming mengikuti Zhao Wuji dan yang lainnya untuk berangkat ke alam Dewa Changqing, alam semesta timur juga membuat penyesuaian besar. Ye Immortality, sekali lagi, menyatukan ketiga klan di area terlarang untuk merencanakan masuk jauh ke dalam reruntuhan alam semesta di depan, yaitu alam semesta di barat. Tujuan mereka adalah menjadi hati manusia. Keabadian menunjukkan bahwa tubuh Raja Manusia telah jatuh ke tangan tentara penghancur langit. Begitu pasukan penghancur surga mendapatkan hati Raja Manusia dan menyempurnakan tubuh Raja Manusia, itu akan menjadi tak terkalahkan. Sumbul tak terkalahkan untuk mendesak tubuh Raja Manusia. Bahkan jika ada leluhur yang bersembunyi di antara 3 klan di area terlarang, aku khawatir mereka bukan lawan dari tubuh Raja Manusia. Oleh karena itu, hati Raja tidak boleh jatuh ke tangan tentara penghancur langit. Tanpa hati Raja, tubuh Raja tidak bisa digerakkan. Setelah bencana awal selesai, pasukan penghancur surga tidak lagi menjadi ancaman. Mengenai Raja Manusia, 3 klan di daerah terlarang tidak berani gegabah, jadi mereka mengirim sebagian besar ahli top untuk pergi ke alam semesta barat bersama Ye yang abadi. Secara alami, mereka tidak tahu tentang susunan teleportasi kuno. Mereka akan melintasi zona kosong dan pergi ke alam semesta barat. Alasan mengapa mereka ingin pergi ke alam semesta barat adalah karena hampir semuanya telah menjelajahi alam semesta timur, dan mereka belum menemukan petunjuk apapun tentang hati Raja Manusia. Maka hanya ada satu penjelasan. Hati manusia bukan di alam semesta timur, melainkan di alam semesta barat. Meskipun sangat sulit dan berbahaya untuk melintasi zona hampa, selama jumlah orangnya sedikit dan hati-hati, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Hanya butuh waktu lama. Setelah beberapa hari dalam perjalanan, Luming dan keluarganya akhirnya kembali ke alam Changqing. Apakah ini alam Dewa Changqing? Ini sangat berbeda dari pecahan benua lain. Mengapa rasanya mirip dengan dunia di Honghuangji aku? Ketika dia datang ke Changqing, Luming melihat dengan hati-hati dan terkejut. Faktanya, Changqing juga merupakan sebuah benua, tetapi sebagian besar tersembunyi di dalam kehampaan, hanya sebagian kecil yang terungkap di luar kehampaan, tetapi ada juga larangan yang kuat. Tampaknya alam hijau tua juga harus menjadi bagian dari tanah yang luas dan sunyi. Orang biasa itu mengerikan dan tidak bisa membedakannya. Namun, Luming dapat membedakan sedikit perbedaan. Alasan utamanya adalah ada beberapa kesamaan antara alam Dewa Changqing dan Honghuangji. Atmosfernya tebal dan kuno, seolah membawa alam semesta. Ini pada dasarnya berbeda dari puing-puing benua biasa. Luming pernah merasakan perasaan ini di dunia Halo. Di dunia Halo, ada segel di bagasi raja. Honghuangji,
dunia halo, dan alam surga memiliki kesamaan. Apakah ada hubungan di antara mereka? Sayangnya, Luming hanya memiliki sedikit informasi sehingga dia tidak tahu mengapa dia ingin mematahkan kepalanya. Luming, saudari Mulan, tinggal di Taman Tianlan. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Han Yue berkata kepada Luming. Inilah yang diinginkan Luming. Luming dengan cepat mengangguk. Segera, Han Yue membawa Luming ke Taman Tianlan. Saat terbang, Han Yue memperkenalkan Luming ke beberapa tempat penting di Changqing Senjing. Liu Wei yang melihat punggung Luming saat dia pergi. Dengan dengusan dingin yang berat, dia pergi bersama dengan beberapa anak muda lain yang berteman dengannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah telaga. Di pinggir telaga, ada halaman. Ini Taman Tianlan, tempat tinggal Mulan. Nona Han Yue, apakah kamu mencari Nona Mulan? Sayangnya, Nona Mulan tutup beberapa waktu lalu. Aku khawatir aku tidak dapat melihat kamu untuk saat ini. Di depan pintu, seorang wanita berpakaian gadis pelayan berkata sambil tersenyum. Diam, apakah ini penutupan yang sangat penting? Luming bertanya. Aku tidak berpikir itu layak perjalanan. Ya, Nona Mulan telah membuat terobosan besar. Aku khawatir dia bisa mematahkannya 2 kali ini. Kata pelayan itu. Istirahat kedua. Mata Luming cerah. Dengan demikian, kultivasi Mulan juga mencapai puncak dewa, karena hanya puncak dewa yang bisa ada teori patah tiang. Belum ke puncak Tuhan, tidak ada tiang yang patah. Luming benar-benar tidak menyangka Mulan memiliki prestasi seperti itu setelah dia tidak melihatnya selama lebih dari 10.000 tahun. Mematahkan tiang 2 kali, bahkan jika kamu meletakkannya di area terlarang, itu adalah kejeniusan yang tiada taraf. Menempatkan 10.000 keluarga di langit berbintang alam semesta, itulah keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan bakat Mulan sebelumnya, itu tidak mungkin. Nyatanya, dengan kebangkitan Luming, jarak antara Mulan dan Luming semakin melebar. Belum lagi makhluk daerah terlarang, bahkan di antara semua keluarga di alam semesta, bakat Mulan sangat umum, bahkan miskin. Namun kini, Mulan akan patah 2 kali. Bakat ini tidak lebih buruk dari Xian Yanxing. Tahukah kamu, kekuatan bertarung Xian Yanxing saat ini hanyalah terobosan kedua. Xian Yanxing adalah orang yang bereinkarnasi. Kehidupan masa lalunya adalah keberadaan keadaan aslinya, dan dia mendapat serangkaian peluang untuk mencapainya. Mulan hampir tiba. Sejujurnya, Luming sangat terkejut. Hanya ada satu penjelasan, Mulan memiliki peluang buruk beberapa tahun ini. Luming memikirkan keberadaan misterius jalan transmisi kuno di rumah batu, kesempatan yang tertinggal, dan kolam giok Zhaohua. Luming masih ingat bahwa Mulan membawa Changqing ke dunia sebelumnya. Awalnya, alam Changqing disegel dalam kehampaan alam semesta, yang tidak dapat dipecah di dalam atau di luar. Dan Mulan, dengan permata, membuka segel alam Dewa Changqing. Permata itu benar-benar harta yang tak tertandingi. 4991. Kalau begitu kita akan kembali di masa depan. Jangan ganggu kakak perempuan Mulan dan tutup mulut. Lu Mingdao. Sangatlah penting untuk menerobos penghalang kedua. Jika sulit untuk menerobos karena gangguan, kerugiannya akan besar. Lagi pula, setelah lebih dari 10.000 tahun, aku tidak peduli menunggu lebih banyak waktu. Begitu Nona Mulan keluar dari bea cukai, pelayan akan melaporkannya. Kata pelayan itu. Terima kasih banyak. Luming memegang tinjunya dan pergi bersama Han Yue. Kemudian, Han Yue dan Luming mengatur tempat tinggalnya, yang tidak terlalu jauh dari tempat Han Yue sendiri. Kemudian Han Yue memberi Luming peta alam Dewa Changqing dan pergi. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Di waktu luangnya, Luming akan berkeliaran dengan semangat hijau. Wilayah alam Dewa Changqing sangat luas dan cakupannya sangat luas. Setidaknya ada 10 miliar orang yang tinggal di sini. 10 miliar orang tampaknya banyak. Nyatanya, mereka tersebar di wilayah luas Dewa Changqing. Faktanya, mereka sangat sedikit. Tanahnya luas dan penduduknya jarang. Dikatakan bahwa di era terakhir, ketika Changqing Senjing baru saja disegel, populasinya hanya 100.000. Namun setelah lama bereproduksi, populasinya mencapai 10 miliar. Ini juga karena semakin tinggi tingkat budidaya, semakin sulit berkembang biak. Kalau tidak, kita tidak tahu berapa banyak orang yang akan ada. Namun, ada banyak ahli di alam Dewa Changqing. Setelah beberapa hari pengamatan, Luming menemukan bahwa proporsi para ahli jauh lebih banyak daripada Tianren. Dengan kata lain, bakat Teran jauh melebihi Teran. Di masa lalu, Luming percaya bahwa bakat umat manusia sangat umum, dan ada kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan ras lain di alam semesta, terutama 10 ras teratas. Sekarang sepertinya dia salah. Karena ras manusia di alam semesta tidak murni. Orang berdarah murni di alam liar memiliki bakat luar biasa. Belum lagi Tianren, mereka tidak lemah atau bahkan lebih kuat dari makhluk di area terlarang. Tidak heran jika pada abad terakhir, Terans menjadi yang terkuat.
Dan akhir-akhir ini, Lu Ming tidak menemukan darah seperti dia, yaitu darah inferior di mulut Liu Weiyang. Terans dan level darah di sini sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah manusia. Banyak orang sangat terkejut melihat darah Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming seperti binatang langka. Beberapa orang baik-baik saja dan tenang. Saat mereka melihat Lu Ming, mereka akan tersenyum dan menyapa. Tetapi beberapa dari mereka, seperti Liu Weiyang, menunjukkan penghinaan. Saat mereka menghadapi Lu Ming, mereka terlihat lebih unggul. Ini membuat Lu Ming sangat tidak senang. Dia tidak pernah merasa bahwa darahnya lebih rendah dari yang lain, tetapi di sini, dia menjadi darah yang lebih rendah dan tidak ada yang akan merasa nyaman. Tentu saja proporsi orang seperti itu tidak tinggi dan jumlahnya kecil. Jadi dia tidak keluar sama sekali. Dia tinggal di tempat tinggalnya dan menutup pintu. Dia mempelajari skill sumber sambil menunggu Mulan keluar. Setelah 2 hari, Han Yue datang. Kakak Lu, apakah kamu? Apakah kamu baik-baik saja? Setelah Han Yue melihat Lu Ming, dia merasa malu. Begitu Lu Ming mendengarnya, dia tahu bahwa Han Yue datang karena dia dibenci. Itu hanya hal kecil, aku tidak peduli. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Memang benar awalnya Lu Ming sedikit kesal, tapi dia segera menyesuaikan pikirannya. Apa yang diwakili oleh level darah? Tingkat darahnya tidak sebaik orang lain di alam Dewa Changqing, tetapi berapa banyak orang di alam Dewa Changqing yang dapat dibandingkan dengannya? Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, berapa banyak orang yang memiliki kekuatan tempurnya? Jangan katakan berapa banyak orang, apakah kamu punya satu? Mengapa peduli dengan kadar darah? Sepertinya Lu Ming benar-benar tidak keberatan. Han Yue sedikit lega. Dia juga mendengar gosip dari luar, langsung lari menemui Lu Ming, takut Lu Ming dipukul, hatinya tidak senang. Bagaimanapun, Lu Ming adalah penyelamatnya. Beberapa orang memang begitu. Jam berapa sekarang? Ini bukan saat daratan dilanda banjir dan kelaparan. Ras manusia bukanlah ras kuat yang mendominasi dunia pada awalnya. Beberapa orang masih memegang gagasan tentang hierarki darah. Benar-benar penuh kebencian. Han Yue membenci jalannya. Nona Han Yue, di era terakhir, ada pembagian kesetaraan darah dalam ras manusia. Lu Ming bertanya. Ia juga penasaran dengan hal ini. Di era terakhir, memang ada orang dengan tingkat darah rendah, yang disebut Liu Wei yang sebagai darah rendah. Status mereka sangat rendah. Han Yue Dao. Bagaimana tingkat darah umat manusia lahir? Lu Ming bertanya lagi. Itu seharusnya survival of the fittest. Itu ada hubungannya dengan sejarah umat manusia. Han Yue Dao. Sejarah umat manusia, aku ingin meminta saran dari Nona Han Yue. Mata Lu Ming sedikit cerah. Lu Ming sangat tertarik dengan sejarah umat manusia. Jika kita bisa mengetahui sejarah umat manusia, kita akan tahu lebih banyak tentang tanah yang luas dan terpencil. Sebelum dia datang ke alam semesta barat, dia pergi ke langit untuk meminta nasihat, tetapi langit hanya tahu tentang benua yang luas dan sunyi. Sebagai semacam informasi yang diturunkan dari umat manusia di era terakhir, Changqing Senjing memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua yang luas dan terpencil. Khusus untuk Terans. Aku juga melihatnya di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa pada masa awal banjir dan kelaparan, umat manusia sebenarnya sangat lemah. Di antara ribuan ras, mereka bahkan tidak bisa menduduki peringkat pertama. Di bawah ribuan ras, mereka bisa hanya hidup dengan rendah hati dan bahkan menjadi budak. Kemudian, perang yang mengerikan pecah di antara ribuan kelompok etnis di gurun. Ribuan kelompok etnis berperang dan menyapu seluruh gurun. Kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam perang itu, dan kelompok etnis yang lemah mengambil kesempatan untuk berkembang dan akhirnya punya sedikit perlindungan diri. Setelah perang 10.000 ras, iblis dan penyihir menjadi pemenang terbesar. Mereka mendominasi dunia. Tidak ada ras yang bisa bersaing dengan 2 ras. Ras yang tersisa semuanya bergantung pada 2 ras, begitu pula Terans. Saat itu, meski Teran memiliki banyak kekuatan, sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka juga diperbudak oleh iblis dan penyihir. Yang disebut satu gunung tidak mengizinkan 2 harimau. Lik dan Lik ingin menjadi penguasa sebenarnya dari banjir dan gurun. Secara alami, kedua ras saling bertarung terus-menerus. Kemudian, perang Lik yang menyapu banjir dan gurun pecah. Perang ini tidak kurang dari perang 10.000 ras dalam perang besar ini. Lik dan Lik kalah banyak, dan Teran juga mengambil kesempatan untuk mengembangkannya. Lik dan jadilah ras terkuat. Han Yue memperkenalkan. Lu Ming terpesona dengan ini. Meskipun kata-kata Han Yue sederhana, hanya beberapa kata, Lu Ming dapat membayangkan bahwa itu pasti epik yang luar biasa, sejarah perkembangan manusia yang sulit. Dalam periode sejarah itu, Terans pada awalnya sangat lemah. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus terus tumbuh lebih kuat. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan, mereka yang memiliki bakat lebih baik dan fisik yang lebih kuat memiliki potensi lebih tinggi, promosi lebih cepat, dan kekuatan yang lebih kuat. Mereka yang memiliki fisik lemah dan bakat yang buruk sering tersingkir. Setelah sekian lama berkembang,
mereka yang fisiknya kuat, melalui pernikahan dan sebagainya, bisa melahirkan orang dengan fisik yang lebih kuat dan darah yang lebih kuat. Dalam jangka panjang, yang kuat akan semakin kuat. Lambat laun akan keluar celah darah. Han Yue terus menjelaskan. 4992. Melalui penjelasan Han Yue, Lu Ming memahami bahwa tingkat darah umat manusia berevolusi dari perkembangan umat manusia dalam jangka waktu yang lama. Hukum rimba, survival of the fittest. Darah yang kuat, perkembangan terus-menerus, sampai akhir, secara alami menjadi superior, dan darah miskin, menjadi darah inferior, hanya bisa menjadi inferior. Bahkan orang dengan darah miskin pun sulit untuk bertahan hidup. Pada masa banjir dan kelaparan di daratan, meskipun tingkat darah kebanyakan orang sangat tinggi, masih banyak orang dengan darah miskin. Saat itu, mereka disebut darah rendah, dan status mereka sangat rendah, jadi Liu Weiyang dan yang lainnya seperti ini. Han Yue Dao. Penjelasannya begitu rinci, terutama untuk menjelaskan bahwa itu hanya zaman yang lalu, tetapi sekarang sudah berbeda. Belakangan, Han Yue menjelaskan bahwa ketika alam Changqing disegel, semua orang yang tinggal di alam Changqing adalah orang-orang berdarah tinggi. Oleh karena itu, meskipun mereka lahir belakangan, keturunan mereka semuanya adalah darah tingkat tinggi, seperti darah Lu Ming. Hari ini, tidak ada seorang pun di alam Changqing. Melalui percakapan dengan Han Yue, Lu Ming mengetahui lebih banyak tentang peristiwa di masa lalu. Ngomong-ngomong, Nona Han Yue, apakah kamu tahu Terence? Lu Ming tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Menurut iblis, Tianren dan iblis diperbudak oleh umat manusia di era terakhir. Dia ingin tahu. Tianren, belum pernah mendengarnya. Ras apa itu? Beraninya kamu menyebutnya, surga. Itu banyak nyali. Han Yue Dao. Beraninya kamu. Apa yang kamu katakan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa di era terakhir, surga adalah hal yang tabu. Tidak ada ras yang berani menggunakannya, atau itu akan membawa bencana. Han Yue Dao. Surga itu tabu. Lu Ming lebih penasaran dan bingung. Nama asli Teran sepertinya orang Asia. Pernahkah kamu mendengarnya? Ada juga iblis. Pernahkah kamu mendengar? Mereka diperbudak oleh umat manusia di era terakhir. Lu Ming Dao. Dia mendengar Zixuan berbicara tentang nama orang Asia. Orang Asia, iblis. Aku belum pernah mendengarnya. Sejauh yang aku tahu, ada banyak sekali ras yang diperbudak oleh ras manusia pada awalnya, termasuk banyak ras di luar alam semesta. Keduanya mungkin hanya salah satunya. Han Yue Dao. Baiklah. Tampaknya umat manusia di era terakhir memang sangat kuat. Ras seperti Tianren dan iblis memperbudak banyak orang. Tapi itu sangat kuat sehingga akhirnya hancur berantakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada akhir era terakhir. Apakah ini terkait dengan area terlarang? Penghancuran Gua Zixiao pasti ada hubungannya dengan makhluk daerah terlarang, karena orang Juyin yang menghancurkan Gua Zixiao. Di era terakhir, Juyin adalah area terlarang yang mengerikan. Tapi apakah makhluk daerah terlarang benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam semesta? Apakah Lu Ming curiga? Apakah itu kekuatan yang kuat di luar alam semesta? Sekarang kita tahu bahwa ada ras lain di luar alam semesta, sangat normal untuk memiliki kekuatan lain yang kuat dan mengerikan. Aku tidak mengerti. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan menghilangkan pikirannya yang bingung. Melihat sikap Lu Ming, Han Yue berpikir bahwa Lu Ming tertekan karena level darahnya, dan berkata, sebenarnya, saudara Lu ingin mengubah level darahnya, tetapi dia tidak punya cara. Bisakah kamu mengubah level darahnya? Apa yang bisa aku lakukan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak benar-benar ingin mengubah level darahnya. Dia pikir tidak ada yang salah dengan darahnya saat ini. Dia masih memiliki potensi yang tidak terbatas. Karena dia bukan murni darah manusia, melainkan tubuh tabu. Apa potensi tabu? Dia tidak tahu. Namun, Tang Feng, leluhur pedang tabu, juga merupakan ras manusia. Dia keluar dari dunia kecil. Tingkat darahnya harus sama dengan dia. Tapi mengapa Siu begitu kuat sekarang? Oleh karena itu, potensi tubuh tabu tidak boleh lebih buruk dari darah manusia tingkat tinggi. Namun, Lu Ming masih sangat penasaran, jadi dia bertanya. Sengki Sengjuan. Han Yue berkata dengan hormat, ada volume Sengki Sengjuan di Changqing Senjing. Selama berada di bawah Sengki Sengjuan, itu dapat memurnikan darah, meningkatkan potensi, dan meningkatkan bakat. Bahkan darah yang lebih rendah mungkin tidak dapat merosot. Sengki Sengjuan. Lu Ming terlihat penasaran dan bingung. Itu kata lain yang belum pernah aku dengar. Gambar yang ditinggalkan oleh Wang Sengki. Han Yue menambahkan. Apa? Jantung Lu Ming melompat dengan liar. Bulir gambar yang ditinggalkan oleh Ren Wang. Apakah nama Ren Wang adalah Sengki? Dia memiliki tubuh raja sebelumnya. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming tidak sabar. Kakak Lu, tolong ikuti aku.
Han Yue memimpin jalan ke area pusat Changqing Senjing. Sengki Senjuan ditempatkan pada posisi penting di pusat alam Dewa Changqing. Itu dijaga oleh banyak arai. Arai ini terutama digunakan untuk melindungi dari orang luar. Tidak ada pertahanan melawan umat manusia di alam hijau tua. Ras manusia manapun dapat melakukan yang terbaik dan berkultivasi dengan bantuan Sengki Senjuan sesuka hati. Sengki Senjuan tergantung di danau besar, sangat besar, dengan panjang 10.000 meter dan lebar 1.000 meter. Ini adalah gulungan lukisan. Pada gulungan lukisan adalah seorang pria parubaya ras manusia. Dia tampak berdiri di sana dengan tenang, memegang tangannya ke bawah. Penampilannya anggun, dengan jejak kasih sayang di wajahnya. Dia tidak memiliki nafas untuk mendominasi dunia atau menginspirasi orang, tetapi dia memiliki nafas untuk mendidik orang. Ya, itu adalah nafas pencerahan. Lu Ming dan Han Yue sedang berdiri di tepi danau. Hanya menonton dari kejauhan, mereka memiliki perasaan patah hati. Apa yang dilukis pada gulungan ini adalah Wang Sengki sendiri. Han Yue menjelaskan. Dia tidak menemukan bahwa Lu Ming tertegun saat ini, menatap Sengki Senjuan, luar biasa. Itu raja sendiri. Ada apa? Aku sudah melihat penampakan raja manusia melalui tubuhnya. Bukan seperti itu. Hati Lu Ming terus bergemuruh. Di benua Tianxing, ketika dia mendapatkan lengan Renwang pernah menunjukkan sosok Renwang, yang sama sekali berbeda dari yang ada di gulungan lukisan, tidak peduli penampilan atau temperamennya. Penampakan tubuh raja manusia sama sekali berbeda dengan temperamen mendidik semua makhluk hidup dalam lukisan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada lebih dari satu raja? Tanyakan jika kamu tidak mengerti. Lu Ming bertanya pelan, Nona Han Yue, apakah ada lebih dari satu raja? Tentu saja. Han Yue berkata, di era terakhir, ada 3 raja umat manusia. Jika tidak, umat manusia tidak akan sekuat untuk mengalahkan Dua Lik. 3. Siapa ketiganya? Lu Ming bertanya. Mereka adalah Wang Sengki, Wang Xuanyuan, dan yang ketiga adalah seorang wanita, yang dikenal sebagai Ratu Saman. Han Yue Dao. Manusia Wang Sengki, manusia Wang Xuanyuan, dan Ratu Abadi. Lu Ming bermeditasi di dalam hatinya, dan pikirannya berfluktuasi. 4993. Ada 3 raja, salah satunya adalah seorang wanita dan merupakan ratu dari segala usia. Pria yang adalah raja akan segera keluar. Wang Xuanyuan. Jelas, tubuh raja manusia ditinggalkan oleh manusia Wang Xuanyuan. Renwang Sengki adalah Renwang pertama umat manusia. Saat Renwang Sengki lahir hanyalah saat Perang Lik. Renwang Sengki bangkit melawan langit dan memimpin kebangkitan kuat umat manusia pada saat kerusakan besar dari 2 ras Lik, menjadi ras kuat ketiga setelah 2 ras Lik. Di bawah perlindungan Wang Sengki umat manusia dapat berkembang dengan mudah, dan kekuatan keseluruhannya akan terus tumbuh, meletakkan dasar yang kokoh untuk hegemoni selanjutnya. Pada akhir Perang Lik, Terran telah menjadi kekuatan yang kuat tidak kurang dari Lik. Belakangan, Wang Sengki menggambar 9 jilid Sengki berdasarkan esensi darahnya sendiri. Gulungan Sengki ini berisi esensi dan kehendak darah Wang Sengki, yang memiliki efek besar pada umat manusia. Selama umat manusia dekat dengan gulungan Sengki, mereka dapat melatih kehendak spiritual mereka sendiri, meredam darah mereka sendiri, dan membuat darah mereka terus berubah, untuk meningkatkan bakat dan potensi mereka dengan bantuan esensi dan kemauan darah Wang Sengki. Dikatakan bahwa Wang Xuanyuan dan Ratu Saman sama-sama berlatih di bawah Sengki Senjuan dan mendapat bantuan besar, meletakkan dasar yang kokoh untuk jalan tak terkalahkan di masa depan. Bisa dikatakan nanti, umat manusia mampu mendominasi banjir dan gurun, dan Sengki Senjuan tidak bisa dihancurkan. Han Yue menjelaskan secara detail. Dia benar-benar raja umat manusia. Lu Ming menghela nafas dengan kagum. Kamu benar, 3 raja umat manusia telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi bagi umat manusia. Jika tidak ada 3 raja umat manusia, tidak akan ada kemakmuran umat manusia. Sayang sekali setelah perang, gulungan suci lainnya menghilang satu demi satu. Untungnya, salah satunya telah diawetkan di alam hijau. Sungguh beruntung. Han Yue Dao. Lu Ming tidak bertanya lagi, tetapi mengamati. Sengki Senjuan, tergantung di tengah danau, tersebar dengan sinar cahaya. Ada banyak sosok duduk di danau. Sepintas, ada lebih dari 10.000 orang. Orang-orang ini, jarak dari Sengki Senjuan, ada yang jauh dan dekat, jaraknya berbeda. Beberapa orang lebih dekat dengan Sengki Senjuan, beberapa orang lebih jauh dari Sengki Senjuan. Semakin dekat kamu dengan Sengki Senjuan, semakin besar efeknya. Namun, Sengki Senjuan tertarik oleh esensi darah Renwang, yang tidak hanya mengandung Wang Tianwei yang cemerlang, tetapi juga penindasan spiritual Renwang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendekati Sengki Senjuan. Hanya Tianjiao manusia yang berkemauan keras dan kuat yang dapat mendekati Sengki Senjuan. Takut Lu Ming tidak mengerti, Han Yue menjelaskannya lagi. Lu Ming jelas, yaitu semakin tinggi darahnya, semakin kuat bakatnya, semakin dekat dengan volume suci.
Luming menemukan bahwa hanya ada beberapa orang yang paling dekat dengan Seng Qisengjuan. Orang-orang ini berjarak sekitar 100 li dari Seng Qisengjuan. Lainnya, jaraknya jauh. Namun, orang-orang ini diselimuti lapisan cahaya darah, yang berfluktuasi dan mengeluarkan nafas yang kuat. Semuanya, darah manusia sangat kuat, jauh di atas Luming. Haha, Luming, kamu juga datang ke Seng Qisengjuan. Bagaimana kamu ingin meningkatkan darahmu dengan Seng Qisengjuan? Pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan terdengar. Begitu Luming mendengarnya, dia tahu itu adalah Liu Weiyang. Liu Weiyang, bersama dengan beberapa pemuda lainnya, berdiri tidak jauh dari mereka. Hadirin sekalian, Luming ini yang aku sebut darah rendah. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu hanya memberi kamu pengalaman yang panjang. Liu Weiyang berkata kepada beberapa anak muda lainnya, dengan olok-olok di wajahnya. Luming sedikit mengernyit. Jika bukan karena kedatangan barunya, jika bukan karena Changqing, dia langsung menamparkan Liu Weiyang. Ketika Liu Weiyang melihat bahwa Luming diam, dia mengira Luming lah yang takut. Bagaimanapun, ini adalah surga. Bahkan jika kamu kuat, apa gunanya? Naga yang kuat tidak menindas pemimpin lokal. Memikirkan hal ini, Liu Weiyang semakin bangga. Darah rendah harus menerima kehidupan. Konyol ingin meningkatkan darah melalui Seng Qisengjuan dan mengubah hidupmu melawan surga. Kamu pikir kamu siapa, Wang Xuanyuan? Liu Weiyang bahkan lebih tidak bermoral memolok-olok. Dikatakan bahwa Wang Xuanyuan awalnya adalah darah rendah. Akhirnya, di bawah gulungan suci Sengqi, dia menyadari sublimasi tertinggi, mengubah hidupnya melawan langit dan mencapai tak terkalahkan. Tapi, tahun tanpa akhir, darah rendah yang tak terhitung jumlahnya, dan berapa banyak orang yang bisa seperti ini. Hanya ada sedikit orang, tapi hanya ada satu orang yang bisa berprestasi seperti Wang Xuanyuan. Liu Weiyang, bisakah kamu mengatakan lebih sedikit? Han Yue tidak bisa melihatnya lagi. Dia minum dan melanjutkan, bahkan jika tidak dapat mencapai pencapaian Wang Xuanyuan, itu dapat memurnikan darah dan meningkatkan bakat. Ini juga sangat membantu untuk kultivasi di masa depan. Oh, aku akan melihat seberapa jauh dia bisa berjalan. Jika dia bisa berjalan beberapa kilometer, aku akan, Liu Weiyang mencibir. Apa yang akan kamu lakukan? Luming menatap Liu Weiyang sambil tersenyum. Wan Mi, jika kamu bisa keluar dari Wan Mi, aku akan mengakui identitas manusiamu. Kata Liu Weiyang. Identitasku, kenapa kamu harus mengakuinya? Konyol. Nah, jika aku bisa berjalan keluar dari 10.000 meter, kamu akan menelan lumpur. Luming menunjuk ke jalan berlumpur di tepi danau. Lumpur itu seukuran tangki air. Kelopak mata Liu Weiyang melonjak, memikirkan kekuatan Luming, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Tetapi dengan pemikiran bahwa Luming hanyalah darah rendah, keberaniannya kuat. Darah rendah, sangat sulit untuk keluar dari kilometer, apalagi 10.000 meter. Sejak kelahiran Seng Qisengjuan, aku tidak tahu berapa banyak orang rendahan yang ingin mengubah hidup mereka melalui Seng Qisengjuan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa berjalan 100 meter untuk pertama kalinya, apalagi berjalan 10.000 meter. Pertama kali keluar dari darah inferior, tangan bisa dihitung. Belakangan, masing-masing orang ini menjadi ahli top teran, dan yang terkuat adalah Wang Xuanyuan. Dia tidak percaya bahwa Luming dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Apa? Tidak berani berjudi? Saat kau melihatku, diamlah. Luming memberi minum, yang membuat Liu Weiyang menggigil. Sepanjang jalan, Luming telah melewati banyak badai dan ombak. Dia telah membunuh banyak musuh yang kuat. Semangatnya yang ganas sangat mencengangkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Liu Weiyang? Saat Liu Weiyang bereaksi, dia merasa terhina. Dia sangat marah dan berkata, "Oke, bertaruh. Jika kamu kalah, kamu akan berlutut di depanku dan menjadi pelayanku mulai sekarang." Itu kesepakatan. Lu Mingdao. Luming, jangan impulsif. Di samping, Han Yue dengan cepat membujuk Luming, sepasang mata besar penuh kekhawatiran. Dia juga tidak menyangka Luming bisa berjalan 10.000 meter untuk pertama kalinya. Itu terlalu sulit. 4994. Lagi pula, Luming adalah dermawan penyelamat Han Yue. Han Yue benar-benar khawatir. Begitu Luming kalah dan menjadi pelayan Liu Weiyang, semuanya benar-benar berakhir. Tidak akan lagi. Liu Weiyang, aku ingin kamu membatalkan taruhan ini. Setelah Han Yue berkata Luming, dia memberitahu Liu Weiyang. Perjanjian judi sudah dibuat, bagaimana bisa dibatalkan dengan mudah? Tidak. Liu Weiyang langsung menolak. Pada saat ini, dia sangat gembira. Bagaimana bisa dibatalkan? Begitu Luming kalah, dia akan menjadi pelayannya. Dengan cara itu, dia tidak hanya akan mengambil nafas yang buruk, tetapi juga mendapatkan obat tingkat atas dari Susi. Terlebih lagi, daya juang Luming sangat kuat, dan dia bisa menjadi pelayannya. Ketika dia keluar untuk mengambil risiko, betapa kerennya membiarkan Luming memimpin di tempat-tempat berbahaya.
Singkatnya, ada banyak manfaat. Bagaimana dia bisa membatalkan? Sama sekali tidak. Liu Weiyang, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu tidak membatalkan, aku akan memberitahumu apa yang kamu lakukan sebelumnya dan memberitahu semua orang. Kata Han Yue. Han Yu, kamu. Liu Weiyang terlihat sangat jelek. Dia secara alami tahu apa yang akan dikatakan Han Yue. Tentu saja, untuk melindungi hidupnya, dia memberikan obat dewa kepada Zhu Xi dan menjual Han Yue dan yang lainnya. Setelah masalah ini dikatakan, reputasi Liu Weiyang akan ternoda, jadi dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Han Yue, tidak masalah. Karena dia ingin berjudi, ayo berjudi. Lu Mingdao. Namun, Lu Ming. Han Yue sangat khawatir. Han Yue, karena Lu Ming akan berjudi, jangan pedulikan urusanmu sendiri. Liu Weiyang memanfaatkan kesempatan itu dan berkata bahwa dia sangat gembira. Lu Ming bersikeras untuk berjudi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Darah rendah adalah darah rendah. Aku tidak tahu misteri Seng Qi Seng Juan. Aku pikir aku memiliki kekuatan, jadi aku pikir aku tak terkalahkan. Apakah kepercayaan diri meningkat? Hari ini, beritahu dia apa yang disebut pemukulan. Oke, sudah beres. Lu Ming melambaikan tangan, Han Yue meskipun cemas, tetapi melihat Lu Ming sendiri begitu tegas, dia tidak baik untuk mengatakan apapun. Tentu saja, Lu Ming punya alasan untuk begitu percaya diri. Meskipun dia benar-benar level rendah dalam hal darah manusia, dia tidak yakin seberapa jauh dia bisa bertahan hanya dengan darah. Keyakinannya berasal dari kekuatan tabu. Dia sekarang tahu bahwa kekuatan tabu adalah kekuatan alam semesta. Apa kekuatan alam semesta? Menghubungkan seluruh alam semesta adalah kekuatan inti alam semesta. Betapapun kuatnya darah manusia, itu tidak dibiarkan oleh alam semesta. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan alam semesta? Dia tidak percaya pada tabu, dan bahkan 10.000 meter pun tidak bisa keluar. Orang-orang di depan setidaknya keluar dari jarak 1 juta meter. Bahkan jika dia tidak bisa berjalan 1 juta meter untuk pertama kalinya, dia masih memiliki kepercayaan penuh pada 10.000 meter. Kalau begitu mulailah. Liu Weiyang berkata bahwa dia tidak sabar menunggu. Lu Ming tersenyum, lalu melangkah keluar dan mendarat di danau. Tepi danau dan permukaan danau tampak seperti dua dunia. Saat Lu Ming melangkah ke danau, ada kekuatan yang kuat padanya. Pada saat yang sama, di mata Lu Ming, gulungan Seng Qi di tengah danau juga banyak berubah. Awalnya, Seng Qi Seng Juan tampak seperti sebuah lukisan, namun saat ini, lukisan itu menghilang, digantikan oleh sebuah sosok. Sosok Wang Seng Qi. Wang Seng Qi, dengan kedua tangan di punggungnya, berdiri dalam kehampaan. Dia memiliki tubuh yang bagus dan berdiri jauh dari langit. Dia memancarkan atmosfer yang luas. Nafas semacam itu, terlalu luas, membuat orang terdorong untuk berlutut. Secara khusus, ada kekuatan khusus yang bekerja padanya, menembus ke dalam tubuhnya dan membuat seluruh darahnya mendidih. Apakah ini kekuatan Raja Manusia? Mungkinkah kekuatan semacam ini benar-benar bisa mengubah darahku? Lu Ming sensitif. Tapi dia tidak berencana untuk memurnikan darahnya untuk saat ini. Silakan sebelum kamu melihat. Sua-sua. Lu Ming menginjak permukaan danau dan bergerak maju dengan cepat. Segera, dia berjalan keluar 100 meter. Seiring dengan kemajuan, kekuatan Wang Seng Qi semakin kuat. Tekanan tidak hanya pada tubuh, tetapi juga pada kemauan. Namun, seberapa kuat kemauan Lu Ming, ujian ini tidak ada artinya baginya. Melihat Lu Ming berjalan 100 meter berturut-turut, wajah Liu Weiyang tidak berubah. Karena itu yang dia harapkan. Dengan kekuatan Lu Ming, meski level darahnya rendah, tekadnya tidak akan buruk. Jika dia tidak bisa berjalan 100 meter, dia akan terkejut. Tapi ada perbedaan besar antara 100 meter dan 10.000 meter. Di belakang, bukan hanya kemauan. Kekuatan darah sangat penting. Lu Ming tidak berhenti dan terus bergerak maju. 200 meter, 300 meter, 400 meter, 600 meter. Segera, Lu Ming melangkah maju 1 kilometer. Wajah Han Yue terkejut, tapi wajah Liu Weiyang murung. Kemampuan Lu Ming berjalan ribuan meter di luar dugaannya. Awalnya, dia ingin berjudi kilometer dengan Lu Ming. Untungnya, diubah menjadi 10.000 meter. Namun, dia hampir di akhir. Soalnya, tubuhnya gemetar, darahnya mendidih, darahnya sudah mencapai batasnya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Liu Weiyang mencibir, sebagian dari hati aslinya, benar-benar dilepaskan. Wajah Han Yue lebih jelek. Otaknya sudah mulai memikirkan bagaimana agar Lu Ming tidak menjadi pelayan Liu Weiyang setelah kalah. Lu Ming menyelamatkan hidupnya. Jika dia cukup baik untuk membalas kebaikannya, dia tidak akan pernah membiarkan penyelamatnya menjadi pelayan Liu Weiyang. Saat ini, Lu Ming benar-benar gemetar. Ini benar-benar mendekati batas. Itu bukan kemauan, itu tubuh, tepatnya, itu darah. Ketika dia datang ke sini, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan tabu.
Dia hanya mengandalkan tubuhnya. Dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah dengan mengandalkan kekuatan darah manusia. Benar saja, itu jauh dari ras lain. Tunggu sebentar lagi dan lihat seberapa jauh kamu bisa pergi pada akhirnya. Lu Ming mengertakkan gigi dan melanjutkan, tetapi kecepatannya semakin lambat. Selama kamu tidak bodoh, kamu dapat melihat bahwa Lu Ming akan mencapai batasnya. Hahaha, tidak buruk mendapatkan budak. Liu Weiyang tertawa dan terlihat seperti seorang pemenang. Liu Weiyang, bisakah kamu membebaskan Lu Ming dari menjadi budak? Han Yue mengatupkan giginya dan menatap Liu Weiyang dengan sedikit memohon. Han Yue, apakah kamu memohon padaku? Sayangnya, aku tidak setuju. Liu Weiyang dengan puas menolak. Liu Weiyang, jangan pergi terlalu jauh. Aku akan memberitahumu apa yang kamu lakukan sebelumnya. Han Yue Dao. Han Yue, kamu mengancamku dengan ini lagi, tapi dibandingkan dengan Lu Ming yang menjadi budak, bahkan jika kamu mengatakannya, aku masih mendapatkan uang. Sebelum aku berjudi dengan Lu Ming, aku memiliki persiapan psikologis. Liu Weiyang berkata dengan dingin. Han Yue bercerita bahwa dia menyerahkan obatnya dan melarikan diri sendirian. Dia memiliki reputasi paling buruk, tetapi dia masih mendapatkan uang jika dia bisa mendapatkan Lu Ming sebagai budak. 4995. Dengan Lu Ming sebagai budak, dia dapat mengirim Lu Ming ke beberapa tempat berbahaya untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya baginya dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Selama kekuatannya ditingkatkan, apa bedanya jika reputasinya buruk? Siapa yang berani berbicara dengannya secara langsung? Di dunia ini, kekuatan menentukan segalanya. Selama ada kekuatan, akan ada sanjungan. Sedikit reputasi bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, bahkan jika Han Yue mengancamnya dengan ketakutan akan hidup dan mati, Liu Wei yang tidak akan menyerah. Lu Ming, dia mengerti. Han Yue terlihat jelek. Tanpa diduga, Liu Wei yang tidak peduli dengan reputasinya. Dia tidak punya cara lain untuk membuat Liu Wei yang berubah pikiran kecuali mengancam Liu Wei yang. Hei, Han Yue, jika kamu ingin aku berubah pikiran, kamu bisa melepaskan Lu Ming. Kecuali kamu berjanji untuk menikah denganku, aku akan berjanji padamu. Tiba-tiba, kata-kata Liu Wei yang berubah arah, matanya menatap Han Yue, membidik bola balik. Dia sudah lama mendambakan Han Yue. Bagus jika dia bisa memenangkan Han Yue dengan bantuan Lu Ming. Kamu tidak bisa. Han Yue memelototi Liu Wei yang. Dia tidak menyangka Liu Wei yang begitu jahat dan ingin merampok dengan api. Liu Wei yang sudah punya istri, bahkan ingin menikahinya sebagai selir. Itu hanya angan-angan. Dia tidak akan pernah setuju. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Lihat saja Lu Ming menjadi pelayanku. Liu Wei yang mencibir. Han Yue menggigit bibirnya, penuh kekhawatiran, tapi dia benar-benar tidak ada hubungannya. Saat ini, Lu Ming melangkah jauh, mencapai 1.500 meter. Tetapi setelah tiba di sini, tubuh Lu Ming bergetar semakin parah, dan darah merahnya keluar terus-menerus, yang menunjukkan bahwa dia akan mencapai batasnya. Lu Ming, kenapa kamu begitu impulsif dan berjudi dengan Liu Wei yang? Aku tidak bisa membantumu sekarang. Han Yue mendesak bahwa dia telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Selamat, Saudara Liu, kamu memiliki pelayan yang kuat. Saudara Liu, selamat hari ini, kamu harus mentraktir. Anak muda yang datang bersama Liu Wei yang sudah memberi selamat sebelumnya. Hahaha, Zui Xianlou hari ini adalah traktirku. Kami tidak akan kembali sampai kami mabuk. Liu Wei yang tertawa seolah menang. Bukan hanya Liu Wei yang sendiri, bahkan di mata orang lain, Liu Wei yang pasti menang. Lu Ming telah mencapai batasnya, tetapi dia hanya berjarak 1.500 meter dari 10.000 meter, yang terlalu jauh. Kalaupun ada keajaiban, tidak mungkin mencapai 10.000 meter. Kamu lihat, Lu Ming berhenti. Sepertinya dia akan mundur dan mengaku kalah. Seorang pria muda menunjuk ke Lu Ming. Liu Wei yang lebih bangga. Han Yue menghela nafas dalam-dalam, sepertinya tidak ada keajaiban. Pada saat ini, mata semua orang tiba-tiba membelalak. Karena Lu Ming, yang berdiri di sana, tiba-tiba bergerak dan berlari ke depan. Ya, itu berlari kencang, tidak berjalan lambat, lebih cepat dari kecepatan tercepat sebelumnya. Lu Ming menginjak permukaan danau, seperti anak panah dari tali, maju dengan cepat, hanya beberapa tarikan napas, Lu Ming melangkah maju ribuan meter. Apalagi, dia tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan dia tidak bermaksud memperlambat sama sekali. Dia masih bergerak maju dengan cepat. 5.000 meter, 6 kilometer, 7 kilometer. Dalam sekejap, itu mendekati 10.000 meter. Han Yue tercengang, Liu Wei yang tercengang, dan beberapa anak muda lainnya juga tercengang. Melihat Lu Ming hendak menyeberang 10.000 meter, Liu Wei yang tiba-tiba berteriak, bagaimana mungkin, tidak mungkin. Saat dia berteriak,
Luming Shanli melintasi 10.000 meter, tapi dia tidak bermaksud berhenti sama sekali, dan tetap bergerak maju dengan cepat. Wajah Liu Wei yang merah, mulutnya terbuka, dan tenggorokannya seperti tersumbat oleh tikus mati. Jelek, menjijikkan. Bukankah Luming berhenti dulu? Sekitar 1.500 meter, Luming jelas mencapai batasnya. Mereka tidak mungkin salah. Pada saat itu, Luming benar-benar berada pada batasnya. Tapi mengapa Luming tiba-tiba bergegas maju seperti angin kencang? Apa masalahnya? Mereka tidak bisa mengetahuinya. Mereka menebak dengan benar, pada ketinggian 1.500 meter, Luming benar-benar mencapai batasnya dengan mengandalkan darah manusia. Tapi Luming memiliki kekuatan tabu. Begitu Luming menjalankan kekuatan tabu, dia tiba-tiba menemukan bahwa tekanan Sengki Sengjuan di tubuhnya telah menghilang dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak merasakan tekanan sedikit pun. Jadi, kecepatannya bisa melonjak, maju cepat. Ini masih menekan kecepatan kita sendiri, jika tidak, itu akan menjadi lebih cepat. Kekuatan tabu benar-benar misterius. Sengki Sengjuan tidak memiliki tekanan pada tubuh dan darahku, tetapi masih memiliki tekanan pada kemauanku. Pikiran Luming berubah tajam. Tekanan Sengki Sengjuan di tubuhnya terputus oleh kekuatan tabu, tapi bukan kemauannya. Namun, seberapa kuat kemauan Luming, berapa puluh ribu meter, atau bahkan ratusan ribu meter, tidak banyak berpengaruh padanya. Namun, sejak itu, efek pemurnian Sengki Sengjuan pada darah Luming telah hilang, dan darahnya tidak dapat dimurnikan. Tetapi ketika Luming datang ke sini untuk pertama kalinya, tujuannya sekarang adalah untuk melihat seberapa jauh dia bisa pergi dan di mana batasnya berada di bawah pengaruh tabu. Membersihkan darah. Aku akan membicarakannya nanti. Setelah menembus 10.000 meter, Luming tidak bermaksud melambat sama sekali. Dia masih sangat cepat. 10.000 meter, 20.000 meter, 50.000 meter, 100.000 meter. Sesaat kemudian, Luming berjalan maju sejauh 500.000 meter. Jarak antara Sengki dan Sengjuan semakin dekat. Kecepatan ini mengejutkan beberapa orang yang sedang berlatih di dekatnya. Banyak orang membuka mata dan menatap Luming dengan kaget. Tidak sedikit orang yang dapat berjalan sejauh 500.000 meter di alam hijau tua, tetapi sangat sedikit orang yang dapat mempertahankan kecepatan seperti itu setelah berjalan sejauh 50 meter. Di tepi danau, Han Yue, Liu Weiyang dan yang lainnya telah membantu sepenuhnya. Liu Weiyang, khususnya, terlihat jelek sampai mati. Tekanan pada kemauan semakin kuat dan kuat di sini. Saat berjalan sekitar 600.000 meter, kecepatan Luming akhirnya mulai melambat. Tidak ada tekanan di tubuhnya, hanya kemauan. Tekanan pada jiwanya semakin kuat dan kuat. Seberapa kuat Sengki Renwang? Gulungan Sengki yang dia gambar berisi surat wasiat Sengki dan caranya. Itu seperti kekuatan tertinggi surga, yang membuat orang berlutut dan diyakinkan, dan tidak dapat memunculkan ide konfrontasi. Setelah ini benar, itu berarti batasnya tercapai. Namun, meskipun Luming merasa tekanannya semakin kuat, dia belum mencapai batasnya. Dia hanya sedikit memperlambat kecepatan Luming. Luming masih bergerak maju. 700.000 meter, 800.000 meter, 900.000 meter. Pada akhirnya, di mata semua orang, mereka menyerbu lebih dari 1 juta meter.